Halo, selamat siang Bapak Ibu guru yang hebat di seluruh Indonesia. Apa kabar? Kita ketemu lagi di topik terakhir. Topik terakhir yang sangat menarik. Kemarin kita sudah rame ya bahas gitu ya. Nah, hari ini teman-teman Bapak Ibu guru di seluruh Indonesia pasti penasaran. Ini judulnya kok kayak gini ya? Ini maksudnya apa ya? E-sport. Nah, hari ini sudah ada narasumber Bapak Eko Nugroho dan Bapak Dimas Setio. Bapak Eko Nugroho akan menyampaikan materi di sesi pertama. Beliau adalah CEO dari Kumara. Kalau di Indonesia, beliau adalah salah satu pelopor dari game development. Wah, bukan skala ini lokal loh ini Bapak Ibu Pak Eko nih. Ini skalanya sudah mendunia. Wah, dia dari karya-karya dan presentasi dia tidak hanya di Indonesia, tapi di beberapa negara beliau sudah berkecimpung di sana. Dan namanya sangat milenial ya, ICO, Elektronico. Nah, kan hari ini e-sport, jadi cocok ya narasumbernya ICO. Jadi kayaknya orang tuanya ketika melahirkan sudah prediksi bahwa ini akan menjadi hidup di era milenial. Studinya sudah game development. Sekarang eranya e-sport, cocoklah Iko. Nanti seperti apa Pak Eko? Nanti akan Pak Eko akan sampaikan. Kemudian Pak Dimas Setio dari Acer Indonesia, Commercial Pre-Sales Manager, yang akan bicara soal produk yang kira-kira relevan dengan era sekarang, terutama zamannya game developer gitu ya, game development gitu. Pembelajaran sekarang, kemarin kan kita bahas itu ya, bagaimana membuat pembelajaran yang menyenangkan. Banyak yang nagih loh Pak Eko. Jadi kayaknya kita harus bikin belajar asik bermain seri kedua. Wah, karena pada penasaran semua. Karena alumni yang bicara kemarin kan alumninya kita itu. Alumni angkatan pertama, dan ternyata antusias banget seluruh peserta yang kepingin seperti Pak Handoko. Gimana caranya? Nah, saya bilang tunggu, besok ada Pak Eko. Nanti kita akan bahas. Tapi tidak itu ya, nanti di akhir aja. Karena hari ini Pak Eko akan bicara soal e-sport. Seperti apa e-sport? Maksudnya apa dengan dunia pendidikan? Nah, nanti kita dengarkan bersama. Dan sebelum kita mulai, saya ingatkan Bapak Ibu, sertifikat disediakan buat Bapak Ibu kalau mengikuti semua topik dari hari pertama dan hari terakhir. Yang kedua, membuat resume. Cukup satu kali resumenya, jangan bikin per topik. Satu kali aja, merangkum semuanya. Yang ketiga, Bapak Ibu mengirim laporan kebutuhan digital school-nya Bapak Ibu di sana bagaimana. Silakan dibikin laporannya, surveinya, analisa kebutuhannya, perencanaan pokoknya ya, diserahkan ke panitia. Siapa tahu nanti Bapak Ibu melalui perencanaan ini terwujudlah sekolah digital di tempat Bapak Ibu sekalian. Ya. Kemudian absensi tidak ada ya, jadi jangan hanya absen. Bapak Ibu sudah login ke Zoom itu udah absen. Jadi jangan seperti dulu-dulu. Ini guru milenial udah nggak pakai absen kali. Hari gini pakai absen. Jadi Bapak Ibu sudah masuk di Zoom ini berarti Bapak Ibu sudah terdaftar, sudah absen. Jadi nggak perlu tanya absen lagi. Demikian pengantar sedikit Bapak Ibu sekalian sebelum kita masuk ke topik sesi pertama. Mari kita sambit. Kok sambit? Kita sambut Pak Eko Nugroho. Dipersilakan Pak Eko, waktu presentasi 20 menit kalau bisa. Kita banyak sesi tanya jawab. Silakan Pak Eko. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu guru hebat semua. Terima kasih untuk kesempatannya. Terima kasih buat Pak James dan juga tentunya teman-teman di PGRI sekaligus juga teman-teman di Acer yang sudah ngasih kesempatan untuk siang ini izin berbagi cerita aja ya Pak James, Bapak Ibu sekalian. Jadi cerita yang berbobot. Nah,
Enggak lah, ini karena kan hari Sabtu gitu, terus ya santai tadi. Tadi lagi makan batagor pinggir pantai, cari-cari Pak James gitu kan. Batagor gitu. Nyari doang nggak diundang. Oke, Bapak Ibu terima kasih sekali lagi. Senang banget bisa ngobrol sama Bapak Ibu semua. Jadi nanti mungkin kita lebih banyak diskusi aja. Sisi siang ini sebenarnya saya ingin berbagi satu ide sederhana soal e-sport, balik lagi ya. Jadi idenya nanti saya izin berbagi satu ide e-sport for edu. Mungkinkah hadirkan manfaat baik e-sport secara mudah, murah, dan meriah di sekolah? Nah, jadi itu yang ingin coba kita bahas hari ini. Dan kemarin sempat ngobrol banyak sama Mas Dimas juga. Mas Dimas, nanti Bapak Ibu mungkin ada banyak info keren juga dari Mas Dimas. Jadi kita coba saling lengkapin. Saya juga belajar banyak dari teman-teman Acer. Jadi terima kasih sekali lagi buat kesempatannya. Mungkin saya langsung izin sharing screen aja ya, Pak James, Bapak Ibu semua. Jadi sekali lagi semoga kelihatan ya. Tadi soalnya ada sedikit masalah pas share screen-nya. Apakah sudah kelihatan? Silakan, bagus. Good. Bapak Ibu sekali lagi, ini ide sederhananya. Saya izin agak lihat ke kiri, kebetulan ada 2 layar. Jadi balik lagi, siang ini saya izin berbagi ide sedikit tentang e-sport for edu. Mungkinkah hadirkan manfaat baik e-sport secara mudah, murah, dan meriah di sekolah? Ya, nah ini satu hal yang harapannya bisa kita diskusikan sama-sama supaya kemudian balik lagi tadi supaya bisa mendatangin manfaat baik untuk anak-anak kita tentunya juga untuk sekolah-sekolah kita. Nah sebelum mulai izinkan tadi Pak James sudah memperkenalkan, terima kasih, tapi kalau perkenalannya Pak James tuh biasanya biasalah berlebih-lebihan. Saya kenal Pak James tuh waktu saya masih langsing gitu loh. Sekarang saya udah agak bertambah. Zaman dulu masih langsing itu berkenalan sama Pak James. Saya banyak belajar dari Pak James, Bapak Ibu, dan Nggak ada hubungannya. saya banyak belajar dan salah satunya yang paling saya ingat adalah concern beliau dari awal untuk pendidikan. Jadi waktu bisa diskusi banyak, senang banget lah intinya. Tapi sebenarnya sehari-hari saya kebetulan tadi Pak James cerita saya kebetulan dipercaya belajar sama satu tim di Kumara. Jadi kebetulan Kumara adalah satu perusahaan yang fokusnya sebagai game consultant. Jadi kami membantu banyak partner, banyak korporasi, banyak institusi untuk mengembangkan berbagai game untuk kepentingan banyak hal. Di antaranya untuk learning, untuk riset, dan juga untuk bisnis tentunya. Nah, tapi selain ya belajar di Kumara, saya kebetulan juga bersama beberapa teman yang luar biasa menghadirkan Yayasan Ludinara. Ludinara sejak 3 tahun lalu fokus untuk memperkenalkan pendekatan pembelajaran berbasis game untuk sama-sama meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Dan disitulah kami dapat kesempatan belajar banyak dari teman-teman PGRI dan hari ini juga dari Bapak Ibu semua didukung penuh oleh Acer. Jadi terima kasih banyak. Dan balik lagi kenapa kemudian istilahnya mesti ikut terlibat di pendidikan, karena buat kami ini adalah salah satu fondasi untuk bisa hadirkan perubahan baik secara luas di Indonesia. Jadi Bapak Ibu guru semua, saya yakin Bapak Ibu guru adalah guru-guru yang luar biasa dan hadir di sesi ini juga pasti jadi satu ruang yang luar biasa. Jadi semoga juga bawa manfaat baik untuk kita semua. Singkat cerita, saya kalau bicara pendidikan ini salah satu kebahagiaan saya lah, dan karenanya saya izin untuk membagi beberapa ide sederhana kaitannya dengan apa yang saya ketahui dengan game. Nah, apa yang akan kita bahas hari ini Bapak Ibu adalah terkait e-sport. Nah, tapi sebelum kita bahas e-sport, saya ingin cerita sedikit lah. Kebetulan kemarin saya saat ini posisi di Banyuwangi, Bapak Ibu. Selama 2-3 minggu terakhir banyak belajar juga dengan Bapak Ibu guru di Banyuwangi. Kebetulan juga sempat menikmati sedikit Banyuwangi. Kemarin itu saya untuk kedua kalinya naik gunung Bapak Ibu. Saya ke Kawah Ijen. Sebelumnya itu tahun 2002. Saya naik gunung. Itu Bromo. Itu semua gunungnya gunung-gunung yang santai. Tapi saya ingat banget Pak James, teman-teman di Acer juga tahun 2002 saya naik ke Bromo. Itu di tempat parkiran ya, di tempat istirahat sebelum naik ke Bromo.
itu ada penyewaan PlayStation. Saya ingat banget itu 2002. Di kaki Gunung Bromo ada tempat penyewaan PlayStation, masih PlayStation 1 waktu itu. Dan Bapak Ibu kalau mau naik ke Bromo kan datangnya ya malam-malam, maksudnya subuh gitu ya. Itu jam 1 malam Bapak Ibu, masih banyak anak-anak main PlayStation di kaki Gunung Bromo. Itu ingat banget saya. Kenapa saya ingat banget? Soalnya saya juga ikut main. Ya. Terus pas main Bapak Ibu itu tuh ada beberapa anak yang kalah bayar kopi gitu ya, kayak gitu ya. Jadi kayak berkompetisi satu dengan yang lainnya. Itu ingat mah sekitar tahun 2002. Saya berangkat ke Bromo, sebelum naik itu kayak main jam 12 gitu, main PlayStation di kaki Gunung Bromo dan berkompetisi dengan anak-anak lain. Itu tahun 2002 Bapak Ibu. Kenapa saya perlu ceritain itu? Karena ternyata, tanda kutip ya, berkompetisi dengan game digital itu sudah dari lama, bahkan termasuk di Indonesia. Bahkan sampai di kaki Gunung Bromo gitu loh. Itu sudah ada sejak lama. Nah, apa yang terjadi sekarang? Lebih seru lagi Bapak Ibu. Ya. Ini salah satu gambar yang sempat viral kemarin gitu. Itu tahun lalu lah. Ini anak-anak di warnet Bapak Ibu, ini lagi main game dan mereka berkompetisi sama teman sebelahnya Bapak Ibu. Ya. Nah, supaya nggak ketahuan posisinya di mana gitu, karena gamenya kalau nggak salah game tembak-tembakan gitu ya. Pakai sarung gitu. Itu ditutupin gitu. Jadi supaya nggak kelihatan posisinya di mana. Ini cuma teknologi yang ada di Indonesia gitu. Nah, ini dan mereka saling berkompetisi sepertinya gitu. Karena mereka harus sampai serius pakai sarung kayak gitu ya. Jadi sepertinya mereka saling berkompetisi terus nggak pengen diketahuan di mana posisinya terus pakai sarung. Dan ini ngejejer 3 anak pakai sarung. This is brilliant ya. Ini teknologi yang canggih nih, nggak ada di negara lain Bapak Ibu ini. Hanya ada di Indonesia kayak gini-gini. Indonesia ini. Nggak ada ini teknologi tepat guna ini. Dan tapi dari gambar ini apa sih yang pengen saya bahas? Satu ya Bapak Ibu, bahwa ini yang namanya anak-anak kalau main itu serius tuh luar biasa, itu satu. Ya. Yang kedua, bahwa jiwa kompetitif anak-anak tuh luar biasa juga gitu loh. Dan yang ketiga, anak-anak kita tuh super kreatif Bapak Ibu. Iya Pak? Nah, cuma ada sayangnya sebenarnya Bapak Ibu. Kenapa semua hal baik ini, tadi ya jiwa kompetitif yang luar biasa gitu ya, terus mereka juga sangat serius ya nggak, dan sangat kreatif. Kenapa mesti hadirnya tuh di warnet ya? Ya karena taunya internet ada di warnet. Bukan mungkin Pak Jem, taunya ada gamesnya itu di warnet. Kenapa mesti hal-hal baik yang dimiliki anak-anak kita, jiwa competitiveness yang tinggi gitu ya, dan juga sehat, gitu, keseriusan dalam mengerjakan sesuatu, juga kreativitas, itu coba munculnya di warnet. Kenapa nggak di sekolah? Kenapa mesti cuma penjaga warnet yang lihat semua kreativitas mereka? Bikin PR juga di warnet. Kenapa nggak kita, ibu bapak gurunya? Mungkin sederhana Bapak Ibu. Satu, mungkin emang buat sebagian warnet lebih menyenangkan. Fasilitasnya juga lebih oke. Mungkin karena Eser belum dukung banyak sekolah aja gitu. Tapi kalau Eser udah dukung, mungkin sekolah juga lebih seru dari warnet. Mungkin ya. Mudah-mudahan ya Pak James. Amin. Gitu ya. Tapi intinya ada banyak hal baik yang sebenarnya dimunculkan oleh anak-anak kita dari foto ini gitu. Dan pertanyaannya balik lagi, kenapa hal itu mesti munculnya di warnet? Nah, kita tarik lebih dalam lagi. Mereka sedang apa sih? Oh, mereka sedang main game. Mereka sedang berkompetisi. Mereka sedang melakukan electronic sport. Nah, kalau electronic sport atau e-sport itu yang men-trigger semua hal baik ini, competitiveness yang sehat, keseriusan, serta kreativitas, kenapa nggak dibawa aja ke sekolah? Kenapa mesti berhenti di warnet? Iya nggak? Wah, tapi repot, Mas. Nih harus canggih-canggih nih. Laptopnya belum lagi, wah nggak akan kuat nih untuk game-game yang canggih. Oh ya, mungkin kita bisa explore sedikit ya. Tapi sebelum kita explore, kita akan bahas. Saya izin kita akan bahas singkat 2 hal. Yang pertama adalah pertanyaan ini. Apa sih sebenarnya e-sport? Apa yang harus dipahami dari segala potensi dan resikonya? Bapak Ibu, ini adalah salah satu momen e-sport yang paling wah di sejarah. Itu tahun 80.
ada lomba Space Invaders Championship di Amerika kalau nggak salah. Pesertanya Bapak Ibu, itu 10.000 orang dari seluruh Amerika datang. Mainnya pakai itu, pakai TV tabung di halaman, dijejerin main, Bapak Ibu. Itu loh. Ya. Jadi mereka itu main berkompetisi. Apa yang mereka mainkan? Game digital, Bapak Ibu. Space Invader namanya. Yang nembak-nembak sebelah kanan itu. Ya. Jadi itu yang nembak-nembakin alien sebelah kanan. Jadi mereka berlomba, 10.000 orang itu berkompetisi. Karena itu kapalnya ada nyawanya, sampai nyawanya hancur, dilihat skornya paling besar siapa. Terus yang sekian skor paling besar masuk ke tahap selanjutnya dan selanjutnya dan selanjutnya. Bapak Ibu, ini adalah salah satu sejarah e-sport yang paling terkenal. Space Invader National Championship. 10.000 orang ikut lomba ini. Dan ini e-sport. Ya. Jadi sebenarnya apa sih e-sport itu? E-sport adalah satu bentuk lomba game elektronik yang diorganize, ada penontonnya, gitu ya, dan ada peraturan lombanya, gampangnya gitulah, ya. Jadi lomba game elektronik yang diorganize secara baik dan ada penontonnya, kurang lebih gitulah definisi e-sport. Jadi e-sport itu aktivitasnya, bukan gamenya. Jadi e-sport itu aktivitasnya sekali lagi. Jadi kalau sekarang misalkan Bapak Ibu dengar anak-anak lagi main satu game misalkan ya, oh ini lagi e-sport, bukan main game itunya yang e-sport, tapi aktivitas dia berlomba, berkompetisi yang diorganize gitu ya, dan ada penontonnya baru e-sport. Tapi kalau dia di rumah di kamar sendiri main game, bukan e-sport Bapak, itu bukan e-sport, nggak diorganize ya, nggak ada lombanya gitu. Jadi kalau tiba-tiba Bapak Ibu ada anak murid, Pak kita mau e-sport dulu Pak, nggak ada lomba. Kalau nggak diorganize, nggak ada penontonnya, ya bukan e-sport sebenarnya, quote unquote gitu ya. Berlatih untuk e-sport mungkin bisa seperti itu, tapi e-sport secara definisi adalah satu lomba bermain game digital atau elektronik yang kemudian diorganize, ada penontonnya dan ada peraturan pertandingan, ya gampangnya gitu. Ya, ini dulu yang pengen saya highlight. Nah, kalau kita pahami definisi itu, artinya siapa aja bisa bikin dong e-sport. Selama punya game digitalnya, ya nggak? Selama bisa nge-organize-nya, ya nggak? Dan selama bisa menghadirkan penontonnya dan bisa menghadirkan semua peraturannya secara baik. Itu dulu. Ya. Jadi inilah awal mula e-sport. Nah, setelah ini kan ada internet, terus ada game online, terus gamenya semakin bervariasi dan terus sampai sekarang, termasuk mobile, internet yang semakin masif. Dan variasi gamenya semakin banyak. Sehingga sejalan dengan waktu, industri e-sport juga semakin luar biasa besar, Bapak Ibu. Dan sekarang kita kenal deh game yang tadinya cuma tembak-tembakan pesawat ke garis-garis doang tembakannya, sekarang tiba-tiba semuanya lebih realistik, lebih bagus lagi, lebih hebat lagi gamenya. Dan lebih dari itu Bapak Ibu, kompetisi e-sport juga semakin luar biasa. Gitu loh. Tahun 2019 lalu ada kompetisi e-sport yang total hadiahnya itu lebih dari 30 juta dolar total hadiahnya. Saking besarnya industrinya. Itu. Ya. Dengan kata lain apa? Satu yang pengen saya bagi adalah e-sport berkembang dari lama dan semakin berkembang. Yang kedua, tapi definisinya tuh tetap seperti itu. Kita melakukan pertandingan game digital, diorganize, ada penontonnya dan ada aturan pertandingannya yang clear. Itu e-sport. Gitu ya. Definisinya. Mesti itu dulu yang dipahami. Ya. Dan sekarang berkembang. Dan dengan semua perkembangan ini bagaimana di Indonesia? Sama Bapak Ibu. Di Indonesia itu juga sangat berkembang karena datanya Bapak Ibu. Itu para penggemar e-sport itu yang warna hijau muda yang bawah, itu sampai dengan tahun 2019 lalu itu yang antusias untuk benar-benar menikmati e-sport itu lebih dari 200 juta orang ya Bapak Ibu. Tahun depan diprediksi itu sampai dengan hampir 300 juta orang yang sangat antusias dengan e-sport. Dan Asia Pasifik itu adalah penyumbang antusiasme e-sport yang paling besar di dunia, termasuk di Indonesia. Nah ya.
Sehingga artinya apa? E-sport juga sangat-sangat berkembang di Indonesia tentunya. Salah satunya adalah ketika SEA Games kemarin itu mulai diperkenalkan di Asian Games kemarin mulai diperkenalkan sebagai salah satu cabang yang tanda kutip ya tidak dihitung medalinya. Tapi semenjak itu kita ada Piala Presiden untuk e-sport. Dan semakin banyak pihak yang mungkin terlibat di e-sport dan semakin maju. Nah, di sini ada potensinya, ada. Karena kemudian anak-anak bisa berlatih disiplin, anak-anak bisa benar-benar berlatih kemampuan berpikir strategisnya lewat e-sport. Dan mereka tanda kutip juga bisa berpenghasilan pada dasarnya sebagai atlet e-sport. Nah, apa yang kemudian terjadi 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun terakhir sebelum pandemi, itu banyak sekolah mulai juga melirik e-sport sebagai salah satu ekstrakurikulernya. Nah, dan ini juga terus berkembang. Namun sayangnya, Bapak Ibu, banyak juga mungkin pihak-pihak yang belum paham sepenuhnya e-sport itu apa. Saya dengar kabar, bahkan saya melihat sendiri. Ada beberapa sekolah yang ngirim anak-anaknya bertanding e-sport di warnet. Di mana anak-anaknya tuh masuk ke satu ruangan yang gelap, terus duel di situ. Itu loh. Ya nggak apa-apa juga sih. Tapi pertama, game yang dimainkannya tidak sesuai dengan umurnya. Tempat di mana mereka memainkan gamenya tidak sesuai juga dengan kondisi fisiknya. Banyak yang rokok, gelap, itu loh. Lah terus e-sportnya di mana? Tapi ya secara definisi benar, ada organisernya warnet, ada aturannya, itu loh. Ada penontonnya, itu loh. Yang nggak benar di mana? Loh sisanya tempatnya penuh asap rokok, game yang nggak sesuai dengan anaknya, gitu loh. Kemudian ada uang pendaftaran, semuanya semata untuk uang semata, yang menang dapat uang, yang kalah hilang uangnya gitu. Dan yang paling salah didukung oleh sekolahnya. Ya repot. Mungkin karena tidak paham sepenuhnya. Nah, Bapak Ibu, inilah sebenarnya yang pengen saya angkat. Sebenarnya. Ada banyak hal luar biasa dari e-sport yang punya potensi baik. Bagaimana kemudian kita bisa bawa itu ke sekolah kita. Bagaimana kita bisa hadirkan semua potensi baik e-sport ini untuk anak-anak kita. Nah, ini yang akan kita bahas di bahasan kedua kita. Pertanyaan besarnya adalah, mungkinkah kita hadirkan manfaat baik e-sport secara mudah, murah, meriah di sekolah? Ya, apa sih? Mungkin nggak sih kita bikin edukatif e-sport? Mungkin nggak sih setiap sekolah bisa menyelenggarakan ini secara sederhana? Mungkin nggak sih kita pakai e-sport ini untuk salah satu cara kita mengembangkan karakter anak-anak kita? Mungkin nggak sih kita hadirkan banyak tema positif di e-sport ini? Mungkin nggak sih bahkan pelaksanaan e-sport ini untuk mengasah keterampilan abad 21? Bapak Ibu, jawab saya sangat mungkin. Bahkan bisa kita mulai besok. Itu. Caranya bagaimana? Ada 6 hal yang mungkin harus kita pahami dulu sama-sama untuk bisa menghadirkan manfaat baik e-sport itu. Ya, dan ini yang jadi fokus paparan siang ini sebenarnya Bapak Ibu. Sekali lagi, kalau kita mau menghadirkan manfaat baik e-sport ke sekolah kita, maka penting sekali setidaknya kita memahami 6 hal ini. Ya. Yang pertama, pahami bahwa ada berbagai genre dari game. Dan setiap game itu pasti ada karakteristik dan juga anjurannya. Maksudnya ada game-game yang sesuai dengan untuk umur-umur tertentu. Ada game-game yang memang tidak diperuntukkan untuk umur-umur tertentu. Jadi pahami itu. Ada genre game sport, ada genre game action gitu loh. Dan pasti ada anjuran umur untuk di mana anak-anak mulai menggunakan game itu. Pahami itu. Artinya, kalau anak-anak kita baru anak kelas 2 SD, ya jangan sebaiknya tidak perlu dianjurkan bermain game atau berlatih e-sport untuk game-game yang dikhususkan buat anak 13 tahun ke atas. Belum saatnya, Bapak Ibu. Apa dampaknya? Satu, secara konten mungkin nggak pas. Tapi yang kedua, juga secara teknologi, mungkin secara gerakan gamenya, secara apa strategik yang harus dikembangin di game ya belum buat mereka gitu loh. Jadi pahami berbagai genre dari game itu sebaik mungkin. Dan pahami mana yang sesuai untuk anak-anak kita. Dari konteksnya, dari kontennya, dari value-nya, termasuk juga dari umurnya.
Dan semua itu ada petunjuknya Bapak Ibu. Ya minimal dilihat. Ya, itu satu. Pahami genre game yang sesuai. Yang kedua Bapak Ibu, namanya e-sport. Ada kata-kata sportnya di belakang. Sport, olahraga. Seperti halnya olahraga lainnya, e-sport itu akan berdampak baik kalau dibarengi latihan dan disiplin. Ya. Kalau kemudian e-sport cuma dipakai buat istilahnya daftar, terus dapat uang, terus hilang uang kalau kalah, ya susah juga, nggak ada latihannya, nggak ada disiplinnya. Itu kan jadinya kayak sambung ayam, ya nggak? Ayamnya jadinya anak-anak kita, jadi kan repot kalau kayak gitu. Baik lagi, e-sport itu akan berdampak baik kalau dibarengi latihan dan disiplin. Bapak Ibu bisa baca, atlet-atlet e-sport luar biasa. Mereka individu-individu yang luar biasa. Dan salah satu yang paling luar biasa dari mereka adalah kedisiplinan mereka ketika berlatih. Dan bukankah nilai disiplin ini salah satu bentuk karakter yang perlu kita hadirkan buat anak-anak kita? Ya, jadi e-sport butuh latihan dan disiplin. Selanjutnya juga penting dipahami bahwa e-sport itu menantang secara fisik dan mental. Seperti halnya kompetisi terutama kompetisi olahraga lainnya. Sehingga sebenarnya penting banget kita sebagai guru atau orang tua paham setiap pertandingan e-sport itu akan ada dampaknya secara fisik juga secara mental. Dan paham bagaimana bisa menjaga fisik dan mental anak-anak kita ketika terlibat di e-sport itu jadi salah satu hal yang sangat penting untuk bisa kita perhatikan. Caranya bagaimana? Salah satu cara paling mudah adalah cari pelatih yang baik gitu loh. Bukan cuma asal pelatih yang bisa main game aja Bapak Ibu guru. Tapi cari pelatih yang benar-benar paham bagaimana bisa menjaga kesehatan fisik dan mental anak-anak yang terlibat sekaligus juga memotivasi mereka untuk jadi individu yang lebih baik lagi dan atlet e-sport yang lebih baik lagi. Selanjutnya Bapak Ibu yang penting diperhatikan juga bahwa ini adalah sebuah industri yang luar biasa besar tadi. Datanya menunjukkan itu. Artinya apa? Ada banyak pihak yang berkepentingan. Kepentingannya apa? Jualan pasti, promosi pasti. Artinya apa? Kalau kita mendorong anak-anak kita terjun ke industri e-sport atau ke dunia e-sport ini for the sake of money, cuma gara-gara uangnya, Bapak Ibu, yang sukses itu pasti sedikit. Di mana-mana kan gitu, ya nggak? Yang sukses pasti sedikit. Dan Bapak Ibu perlu ketahui bahwa atlet e-sport itu tanda kutip ya, durasinya tuh pendek. Untuk dia benar-benar bisa fit jadi atlet e-sport itu nggak lebih dari umur 25 tahun gitu loh. Kalau mau benar-benar jadi atlet e-sport yang profesional gitu. Dan kompetisinya sangat-sangat ketat gitu loh. Kalau kita ngedorong anak-anak kita untuk e-sport supaya dapat uang segala macam, repot Bapak Ibu. Kompetisinya akan sangat ketat. Tapi kalau kita ngedorong anak-anak kita untuk ikut e-sport untuk banyak hal lain, misalkan untuk melatih jiwa kepemimpinan mereka, tim kolaborasi mereka, kemampuan berpikir strategis mereka, dan untuk olahraga mereka, baik secara fisik dan mental, pasti kan dapat manfaatnya, ya nggak? Jadi maksud saya adalah, tolong jangan dorong anak-anak kita hanya gegara monetary reward-nya atau karena hadiah uangnya semata. Tapi dorong mereka untuk berprestasi di sini untuk sesuatu yang lebih besar. Misalkan, kenapa nggak dorong mereka jadi atlet e-sport untuk bawa nama baik Indonesia, bawa nama baik sekolahnya, sesederhana itu aja. Dengan begitu banyak hal baik yang bisa kita hadirkan buat mereka. Terakhir mungkin yang juga perlu kita pahami adalah walaupun bagaimana peran kita sebagai guru dan orang tua itu sangat penting. Karena ketika balik lagi ketika anak-anak kita masuk ke sebuah kompetisi atau kegiatan e-sport ini tentu akan ada banyak hal yang mereka temui. Dari mulai kompetisi mungkin yang nggak fair, mungkin ada kesulitan-kesulitan, sehingga penting sekali kita hadir untuk memberikan dukungan yang baik bagi mereka. Nah, Bapak Ibu, artinya kalau kita mau menghadirkan e-sport yang baik di lingkungan kita, baik itu di sekolah kita atau mungkin di institusi kita lainnya, pahami ini semua. Jadi bukan sekedar, ya udah suruh anak-anak nyobain aja, panggil orang yang paling jago buat ngelatih mereka game yang itu aja. Bukan. Ada banyak potensi baik, tapi seperti apapun hal baik lainnya, biasanya emang perlu persiapan yang matang. Ayah saya selalu bilang hal baik itu biasanya susah. Kalau gampang biasanya ada yang salah. Gitu. Jadi Bapak Ibu kalau mau menghadirkan hal baik di sekolah lewat e-sport ini, mungkin emang kita harus sedikit berupaya, berusaha. Nah tapi tadi premis saya kan mungkin nggak sih kita ngadirinnya secara mudah, murah, dan meriah? Mungkin Bapak Ibu.
Susahnya di mana? Ya kita harus mulai sama-sama, kita harus mau belajar sama-sama, kita harus mau mencoba sama-sama. Mencoba, belajar itu biasanya paling susah buat kita, ya nggak sih? Dan ini yang mudah-mudahan bisa kita hadirkan sama-sama di kesempatan ini. Nah, cara mudahnya gimana? Karena sebenarnya ada banyak variasinya Bapak Ibu. Kenapa kita nggak bikin e-sport sederhana, pakai game-game online yang emang bisa mengasah strategic thinking anak-anak kita? Kenapa nggak bikin e-sport pakai misalkan main di catur digital aja, dikompetisiin di halaman sekolah atau di lab sekolah? Semua udah ada sekarang fasilitasnya. Bapak Ibu tinggal butuh akses internet sederhana, browser, semua laptop harusnya bisa. Jadi ke Bapak Ibu bisa bikin e-sport yang fokus ke strategic thinking, ngelatih strategic thinking anak-anak. Pilih aja gamenya. Ini udah ada 2 referensi yang saya bagi untuk bisa Bapak Ibu akses. Semuanya free, tanda kutip. Ya, kalau mau bikin e-sport fokus ke strategic thinking. Kalau Bapak Ibu mau bikin e-sport untuk fokus ke komunikasi, decision making, atau HOTS bahkan. Ini udah ada fasilitas, istilahnya salah satu platform untuk berbagai jenis board game secara mudah dan murah diakses ya Bapak Ibu. Saya sudah mencobanya, ada ratusan judul yang bisa dipakai untuk melatih komunikasi, pengambilan keputusan, high order thinking skill. Jadi Bapak Ibu bisa bikin e-sport dengan fokus ke situ semua pakai platform ini aja. Itu. Dan harganya sangat terjangkau. Kebutuhan toolsnya cuma butuh laptop, cuma butuh komputer yang punya akses ke internet. Sehingga harusnya setiap sekolah bisa ngelakuinnya. Cuma tinggal butuh diatur aja prosesnya gitu. Dan bahkan untuk yang ini, insya Allah dalam waktu dekat rencananya dengan teman-teman di PGRI, kita akan bikin pilotnya Bapak Ibu. Bikin e-sport sederhana menggunakan board game digital untuk bisa melatih semacam kemampuan komunikasi, decision making, juga high order thinking skill anak-anak kita. Tapi mungkin Pak Jem harusnya nggak usah terbatas ke pelajar kali ya. Kenapa nggak bikin e-sport buat guru-gurunya juga, ya nggak? Iya loh. Terakhir Bapak Ibu, kenapa kita nggak bikin e-sport juga untuk fokus ke creativity dan kreasi? Ini ada berbagai platform, ada Roblox, ada Minecraft. Kenapa kita nggak minta anak-anak bikin game sederhana di Roblox? Game sederhana aja. Misalkan Bapak Ibu di SMP, kenapa nggak kasih waktu 1 minggu anak-anak nyoba Roblox bikin game? Pilih game yang terbaik dari anak-anak, ya. Karena di sana anak-anak bisa bikin game sendiri. Pilih game yang paling baik buat anak-anak. Kemudian game itu digunakan buat kompetisi di sekolah Bapak Ibu sendiri, gitu loh. Kenapa nggak gitu? Atau Bapak Ibu undang deh dari teman-teman Minecraft, banyak di kota-kota besar teman-teman muda yang paham tentang Minecraft secara luar biasa. Minta mereka nyusun kompetisi dalam konteks Minecraft. Bawa ke sekolah. Ini akan mengasah kemampuan kreativitas juga kemampuan kreasi dari anak-anak kita. Nggak pakai repot dong, semuanya udah ada. Dan harusnya bisa. Nah, tapi ini yang saya sarankan untuk polanya. Jadi e-sport untuk tingkat sekolah dasar, menengah, dan perguruan tinggi. Tapi alurnya kita bereskan, alurnya nggak langsung kompetisi, jangan. Kita kasih dulu pembekalan. Setiap peserta dapat materi terkait gamenya, terkait teknis bagaimana memainkan gamenya, strategi gamenya. Tapi lebih dari itu, terkait nilai-nilai baik yang ingin kita hadirkan lewat gamenya, terkait fair play, terkait integritas, terkait disiplin, gitu. Jadi kita kasih dulu waktu pembekalan, nggak langsung asal kompetisi. Semua harus ikut dulu pembekalan. Pembekalannya bisa sehari, 2 hari. Jadi semua peserta belajar sesuatu gitu loh. Habis itu kasih mereka waktu untuk latihan. Jadi mereka bisa berinteraksi dengan sebayanya, berinteraksi dengan para pemain lainnya, mengenal satu sama lain gitu. Dan berlatih gitu loh. Habis itu baru deh kita ajak mereka untuk saling berkompetisi. Ya, dan setelah berkompetisi kita kasih apresiasi. Tapi mungkin apresiasinya juga bisa kita pikirkan, nggak sekedar ngasih uang semata, mungkin juga bisa beasiswa atau apresiasi produktif lainnya. Misalkan apa? Paling gampangnya kenapa nggak dikasih komputer yang baik, ya nggak? Nah, Bapak Ibu bayangkan nggak kalau kita bisa hadirkan ini sama-sama. Indonesia Edu e-sport. Dari mulai tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, tingkat provinsi, sampai dengan tingkat nasional. Seru nggak sih?
Dan setiap tingkatan boleh ngatur sendiri game yang pengen dipakai apa. Dan kalau kita bisa mewujudkan ini Bapak Ibu, mungkin ada anak-anak kita yang akan bersedia membuat game yang baik untuk mendukung kegiatan ini, ya nggak? Dan akhirnya kita bisa wujudkan satu ekosistem pemanfaatan game, pengoptimalan e-sport yang baik untuk Indonesia sama-sama. Ini aja idenya Pak James. Mas Dimas juga nanti silahkan bisa dilengkapi. Kalau nanti mau ngobrol-ngobrol habis ini bakal senang. Kalau enggak, silahkan bisa dikontak lewat Instagram atau lainnya. Terima kasih. Terima kasih Eko, Pak Eko. Luar biasa Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu banyak yang mungkin baru dengar kata e-sport. Kalau di organisasi Olimpiade sudah meresmikan ya Eko ya, bahwa e-sport ini jadi mata cabang lomba Olimpiade tahun di Tokyo ini udah mulai ya kalau nggak salah ya. Rencananya akan mulai di Tokyo, tapi ya sepertinya belum fix Pak James. Tapi ya udah diakui lah. Jadi artinya sudah diakui ya. Ya. Di tingkat IOC sudah didukung. Di Indonesia juga peraturannya sudah ada. Sudah. Jadi Bapak Ibu guru, ini bukan sekedar main-main. Ini adalah sebuah cabang baru dalam olahraga di seluruh dunia. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ada opportunity, peluang untuk membuat lomba e-sport untuk edukasi. Itu terima kasih Mas Eko. Udah dibocorin nih rahasianya nih. Kita lagi nyiapin, Pak Eko udah ngomong gitu. Jadi nanti kita akan melonsing di tahun ini PGRI bersama Ludenara. Dan semoga Acer-nya setuju, kan Bu Siska di belakang layar denger. Kita akan mulai tahun ini mengadakan e-sport for education. Wah, luar biasa. Jadi lomba e-sport tetapi gamenya yang tadi Eko bilang, ini mainannya bukan mainan dewasa yang biasa ada di HP, di warnet, bukan. Tapi terkait, karena game e-sport for education, jadi gamenya itu adalah game yang terkait dengan pendidikan. Semoga ini menjadi contoh di seluruh dunia Bapak Ibu, karena belum ada loh e-sport for education di dunia, mumpung masih baru. Betul nggak Eko? Jadi ya, nama Pak. Indonesia itu diharumkan, dunia pendidikan di Indonesia ini diharumkan oleh e-sport for education. Didukung ya Bapak Ibu ya, tolong komennya. Kalau Anda dukung, bilang iya dukung. Tolong di kolom chatnya tulis tuh. Kata kami mendukung Pak, kami siap Pak. Ayo. Setuju Pak, kami mohon doanya lah ya. Oke, amin, saya nggak mau panjang-panjang dulu dah. Ini masih ada Mas Dimas nih udah standby dari jam 7 pagi. Luar biasa Pak James. Udah dredeg-dredeg materinya kan. Kalau tadi Pak Eko lagi makan siomay batagor di pantai, kalau Pak Dimas dari rumah udah pagi-pagi siap-siap nih. Karena akan berhadapan dengan guru-guru. Nah, kita mau ekspor itu kan jangan lupa ada infrastrukturnya, ada perlengkapannya. Tadi Eko udah bilang kan. Nah, so far Acer seperti apa nih supportnya untuk e-sport di Indonesia, untuk masyarakat edukasi. Dan tentu saja ada rahasia di balik, selalu pasti ditanyain harganya berapa ya. Gitu. Silakan Dimas menyampaikan materinya. Terima kasih Pak James. Saya share screen dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Bapak dan Ibu sekalian. Semoga semuanya selalu sehat ya. Kondisi saat ini mungkin sangat banyak ya perubahan di dunia ini. Suka nggak suka, mau nggak mau, yang tadinya pelajaran itu dilakukan di sekolah, sekarang PJJ. Ya, namun ada satu hal, saya mengajak Bapak dan Ibu sekalian ini mengenal tentang Acer ini siapa. Saya yakin sudah banyak di antara Bapak dan Ibu sekalian yang memakai Acer. Nah, kalau kita lihat bahwa Acer itu selalu tidak berubah visinya. Jadi, yaitu menghilangkan batasan manusia dengan teknologi ya. Karena kadang manusia itu takut sekali dengan teknologi. Takut karena gaptek, takut karena teknologi itu mahal, takut nanti teknologinya jadi rusak. Tapi itu semua tidak perlu khawatir karena di era sekarang kita dipaksa berkenalan dengan teknologi
memakai teknologi dan mengaplikasikan teknologi dengan lebih dekat. Oleh karena itu, produk-produk di Acer itu luas pilihan ragamnya ya, mulai dari harganya yang terjangkau sampai yang teknologinya tinggi, kemudian yang menggunakannya sangat mudah sampai yang perlu keahlian khusus. Nih kalau kita lihat ya, teknologi di produk-produk di Acer itu mulai dari smart device, ada notebook yang biasa aja, ada yang bisa diputar 360 derajat, ada yang tipis ringan, ada yang buat gaming, ada buat kreator. Kemudian layar monitor juga ada yang biasa, lengkung, proyektor, sampai layar-layar yang dipakai untuk iklan itu bisa sampai 98 inch ya. Kemudian ada headset virtual reality. Terus dari segi server sama solution, kita punya server, bahkan mungkin Bapak Ibu belum tahu, di Acer ini punya meteran air juga loh untuk solusi Smart City. Sampai untuk solusi kesehatan. Jadi kita punya heat finder, jadi pendeteksi panas ya, apalagi untuk di era COVID itu. Nah, produk-produk yang baik ini tentu saja kurang baik kalau tidak disertai dengan layanan purna jual yang baik, Bapak dan Ibu. Jadi di Acer sendiri itu sekarang di Indonesia sudah 20 tahun, dan selama lebih dari 12 tahun berturut-turut kita mendapatkan kepuasan pelanggan ya, satu award khusus. Dan ini karena apa? Karena Acer itu punya jaringan service center yang luas. Jadi untuk saat ini ada di 103 lokasi, 83 kota, dan 34 provinsi. Dan 2 diantaranya ada di Timor Leste ya. Jadi nggak perlu khawatir kalau pakai produk Acer. Kemudian kualitasnya juga terjamin karena semua service center itu sudah tersertifikasi ISO 9001-2015. Jadi barang mulai dari diterima sampai dikembalikan ke customer itu semua SOP-nya sama ya. Kemudian Acer juga punya sarana pendukung dari customer service yang baik, terus ada Sunday operation, jadi Bapak dan Ibu mungkin Senin sampai Sabtu sibuk beraktivitas, hari Minggu pun tetap kami buka. Terus kami juga sediakan layanan call center di 1500 155 dan sosial media tim yang aktif 24 jam. Oke, berikutnya mengenai gaming. Nah, kalau di gaming kami cukup berpengalaman, kami punya beberapa produk ya yang memang dikhususkan untuk para gamer. Jadi di Acer tuh yang terkenal ada 2, yaitu Predator dan Nitro. Jadi kalau bisa dilihat ini ya, jadi ada Predator Triton, ini seri gaming yang tipis dan ringan. Kemudian ada juga Predator Helios 300, ini yang performanya tinggi. Dan ada Nitro 5 gaming yang terjangkau, lebih terjangkau harganya. Ini dibuat untuk kebutuhan gaming. Dan di Acer itu sendiri, itu banyak menjadi favorit karena ada beberapa hal yang penting. Yang pertama, laptop gaming di Acer itu diciptakan, dibuat, itu paling mudah di-upgrade ya. Jadi RAM dari segi memorinya bisa di-upgrade, dari segi storage-nya itu bisa di-upgrade, plus punya sistem pendingin yang mumpuni. Jadi untuk Acer sendiri saat ini kami sudah memegang sebanyak 277 paten hanya untuk sistem pendingin ya. Dan yang paling terbaru adalah teknologi yang namanya kipas Aeroblade. Jadi kipas Aeroblade ini sebuah sistem pendingin kipas yang terbuat dari metal yang tebalnya ini cuma 0,1 mm, dan ini ternyata terinspirasi dari ini burung hantu. Dan dari sayap burung hantu ya, sudut-sudutnya itu, dan burung hantu itu kalau terbang cepat, menyergap dan sunyi ya, kita bisa membuat sebuah kipas Aeroblade ini yang ternyata dari segi hembusan udaranya itu ternyata 45% lebih baik dibandingkan kalau kita pakai kipas plastik biasa. Jadi lebih adem. Karena kalau untuk main game itu performa sangat penting. Dan tidak hanya menjanjikan produk yang baik,
kami juga menghadirkan ekosistem gaming ya, terutama untuk di Indonesia. Kami waktu itu melihat bahwa sedikit sekali ternyata kompetisi gaming di Indonesia, apalagi yang bisa sampai bertaraf internasional. Oleh karena itu kita inisiasi, jadi pada tahun 2018, terutama di akhir 2017, kita selenggarakan satu turnamen yang besar ya, yaitu Predator League 2018, dan yang membanggakan lagi ini diinisiasi oleh Indonesia. Diikuti waktu itu ada 8 negara, Indonesia, India, Malaysia, Thailand, Hong Kong, Singapura, Filipina, dan Sri Lanka. Jadi kita kumpulkan bibit-bibit unggul di seluruh Indonesia, nanti di akhirnya dipertandingkan dengan para juara di masing-masing 8 negara tersebut. Waktu itu total hadiahnya mencapai 250.000 US dollar. Dan di tahun 2019 hingga tahun 2020 hadiahnya kita naikkan 400.000 USD. Sekarang posisi pesertanya ada di sampai 16 negara. Jadi kita membuat turnamen tidak berskala Indonesia saja, tapi juga kita persiapkan biar gimana sih rasanya bertanding sama peserta-peserta dari luar negeri ya. Nah, kita tadi menyambung tentang pembicaraan dari Pak Eko. Memang semua game itu ada genrenya, ada batasan umurnya. Nah, bagaimana dengan game-game yang untuk generasi alfa? Nah, kenapa kok saya angkat generasi alfa? Karena generasi alfa ini sendiri ternyata mereka yang lahir sekitar tahun 2010-an, dan mereka ini yang mulai sekarang sudah mulai bersekolah di sekolah dasar ya. Mungkin yang paling tua sekarang kelas 6 ya, kelas 6 SD. Jadi apa nih yang cocok buat mereka? Nah, tadi sudah dipaparkan oleh Pak Eko bahwa ternyata ada e-sport for edu yang diselenggarakannya itu nggak butuh biaya terlalu besar. Mulai kapan diselenggarakan? Kalau bisa besok udah bisa diselenggarakan ya, asal di sekolahnya ada koneksi internet, ada perangkatnya ya. Nah, kira-kira apa saja sih perangkatnya yang cocok buat mereka? Nah, ini saya tunjukkan rahasianya perangkat yang bisa mendukung eSport for Edu, dan harganya ini 6 jutaan ke bawah. Jadi ya bisa dimulai besok ya. Jadi yang pertama, Acer punya Swift 1 Fresh atau SF11434 ya. Ini secara desain ini tipis dan ringan ya. Jadi kalau kita lihat ketipisannya hanya 14,9 mm, prosesornya Pentium Silver N6000, nggak perlu yang Core i series ya, nggak perlu yang Core i series karena ya ini sudah cukup ya. Walaupun harganya di 6 jutaan, ini juga sudah punya fitur-fitur yang premium. Contohnya daya tahan baterainya ini lama, bisa sampai 15 jam dan sudah mendukung fast charging. Fast charging itu apa? Fast charging itu kalau kita cas dalam waktu 30 menit, itu baterainya bisa tahan dipakai hingga 4 jam ya. Nah, seri Swift ini juga punya teman-teman yang lain yang fitur-fiturnya lebih banyak, teknologinya lebih tinggi. Contohnya ada Swift 5. Bisa akan mengimprove diri gue. Ini Dimas ngomongnya ya. Swift 3, ada Swift 3X dan Swift R3 ya. Nah, berikutnya kita juga punya seri Aspire 3 Slim. Nah, ini malah harganya mulai dari 4 jutaan. Jadi ada pilihan prosesornya adalah Celeron N5100 ataupun Athlon 350 ya. Ini juga punya teman-temannya yang lain. Ya, contohnya ada Aspire 5 Slim yang warnanya lebih banyak, ada Aspire 5 Ryzen untuk yang lebih banyak ya, lebih besar layarnya, dan ada juga pilihan Aspire 5 Magical Color. Dan ini semuanya sudah mendapatkan juga Office Home and Student ya.
Jadi nggak cuma Windows original, namun Office-nya juga original. Kemudian ada juga seri TravelMate Spin Series ya. Nah, ini TravelMate ini laptop yang istimewa. Ini adalah laptop 11 inch, cocok buat pelanggan, cocok buat pelajar ya. Ini sudah mendapatkan sertifikasi UL IEC 60950 dan ASTM F963. Ini untuk apa sertifikasinya? Ini ternyata adalah standar khusus ya sertifikasi. Ini yang memastikan laptop ini tidak mengandung bahan beracun dan terbebas dari bahaya listrik. Jadi sertifikasi ini biasanya dipakai di mainan anak yang mahal nih biasanya. Terus kemudian laptop ini juga punya military standar 810G. Artinya ini nggak apa-apa kecipratan air, kemudian terjatuh dari ketinggian 120 cm, ini masih nggak apa-apa. Kemudian juga dari segi keyboard. Nah, biasanya kalau anak-anak ini ya, kalau memakai keyboard kadang kurang berhati-hati ya. Jadi laptop ini juga sudah dilengkapi dengan teknologi keyboard spill resistant. Jadi kalau ketumpahan air, biasanya kan selalu bawa air minum ya di sampingnya. Nah, ini nggak apa-apa. Kemudian dari keyboardnya ini juga susah dicabutnya. Kadang ada beberapa anak yang memakai perangkatnya bergantian, nggak sengaja keyboardnya bisa copot. Nah, ini sudah bisa terhindar dengan produk ini. Kemudian dari layarnya sendiri untuk yang touchscreen, ini memakai layar yang dilengkapi dengan antimikrobial. Jadi antimikrobial itu di layarnya ini terdapat lapisan silver ion yang biasanya dipakai di dunia kedokteran ya. Jadi ini ternyata efektif membunuh 99% bakteri dan sekaligus tidak bisa berkembang. Nah, seri TravelMate Spin B3 ini juga punya kembaran yang non touchscreen ya dan tidak bisa diputar, ada TravelMate B3. Dan TravelMate ini bisa dibeli harganya sekitar 5 jutaan ya. Nah, yang terakhir, bagaimana kalau saya di sekolahnya sudah pakai Chromebook? Apakah bisa dipakai? Oh, bisa banget. Jadi Chromebook ini OS yang ramah web ya. Tadi kalau disebut sama Pak Eko, game-gamenya itu ada web tertentu. Jadi selama gamenya itu web base ya, Chromebook bisa dipakai. Saya tahu sekarang banyak sekolah-sekolah yang pakai Chromebook. Ini bisa dipakai ya. Ini salah satunya ada Chromebook R752TN ya. Dan masih banyak teman-temannya lagi. Ini semuanya bisa dipakai untuk e-sport for education. Nah, kalau bapak-bapak dan ibu-ibu pengen tahu lebih jauh lagi pilihan produk, Bapak dan Ibu bisa mengunjungi Acer for Education. Di situ ada produk-produknya dan juga solusi-solusi untuk edukasi ya. Baik, Bapak dan Ibu, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Dimas kurang panjang, masih ada 1 jam lagi. Oh iya, luar biasa. Kita buat tanya jawab aja, tanya jawab santai. Enggak, belum dapat info nih, diskonnya mana? Iya Pak James, kita nungguin info itu. Info itu yang ditunggu-tunggu. Yes. Baik, tapi bercanda Pak, nanti sambil ini ya Pak ya. Biar enggak tegang guru-guru di rumah, biar santai, senyum sedikit. Seperti kita bertiga di sini selalu penuh dengan senyum. Karena hari Sabtu, hari keluarga, siang-siang pula kan. Gitu. Jadi kita senyum-senyum aja. Luar biasa loh materinya Bapak Ibu dari Pak Eko dan Pak Dimas. Ya, Pak Dimas melengkapi dengan perangkat, ternyata Acer siap untuk e-sport. Kan gitu. Nah Bapak Ibu yang laptopnya belum siap e-sport, ya ganti. Aku udah ngincer yang tadi deh Mas. Aku ngincer yang 15 ada jam. Ada yang ngincer kayaknya. Aku butuh yang 15 jam deh beneran. Tahu gitu ya. Tahu gitu. Baik Pak Eko, Pak Dimas, di kolom QA itu sudah banyak pertanyaan. Ada 8 responden penanya. Nah ini saya mulai dari atas. Pak Ahmad Japar.
Pak Ahmad Japar dari mana ya Pak Ahmad Japar? Salam Pak, terima kasih sudah bertanya. Pasti pertanyaan untuk Pak Eko. Pak, apakah anak Indonesia sudah siap untuk kehadiran e-sport ini? Bagaimana? Apakah mereka sudah bisa bertanggung jawab dan disiplin waktu? Saya lanjut dulu Pak Eko, ini kayak bergabung, ada yang gabung mirip-mirip seperti ini. Ya. Nah, kalau kita mau e-sport, aplikasinya dari mana Pak? Apa saja gitu kan? Yang mereka tanyakan. Apakah semua untuk pendidikan sudah tersedia? Monggo Pak Eko. Terima kasih Pak Jem, terima kasih Bapak Ibu guru semua atas pertanyaannya. Ini pertanyaannya luar biasa. Mungkin pertanyaan pertama, anak-anak kita udah siap nggak sih dengan e-sport, apalagi dengan nanti gimana mereka disiplin waktunya ya. Gitu. Bapak Ibu, ini yang sebenarnya menarik. Salah satu potensi e-sport kalau kita bisa optimalkan sebenarnya adalah menanamkan disiplin ke anak-anak kita. Itu dulu. Jadi kalau Bapak Ibu baca mungkin googling aja atlet e-sport Indonesia, pasti ada ceritanya betapa mereka tuh latihannya berapa jam, mereka juga disiplin melatih dirinya segala macam. Jadi kalau kita konkretnya begini, ketika tadi saya memaparkan e-sport for education, konsep-konsepnya itu sebenarnya agak sedikit berbeda dengan e-sport yang umumnya ada saat ini dengan game-game yang butuh waktu lama, mungkin juga genrenya misalkan adalah action gitu ya Bapak Ibu, mungkin perang-perangan, tidak. Tadi yang saya paparkan semuanya tadi kalau Bapak Ibu perhatikan, saya itu berargumentasi kenapa nggak bikin lomba catur digital gitu atau catur online di sekolah gitu ya. Kenapa nggak bikin lomba misalkan monopoli online di sekolah gitu loh. Dan banyak Bapak Ibu istilahnya, termasuk juga kenapa nggak bikin lomba misalkan adalah permainan kartu sederhana di sekolah tapi secara online. Ada banyak Bapak Ibu opsinya. Yang semua lomba-lomba itu bisa tadi mengasah strategic thinking, kemampuan mengambil keputusan dan lain sebagainya. Dan kelebihannya sebenarnya kenapa saya mengusulkan misalkan lah catur online misalkan. Kenapa sekolah tuh nggak ngadain e-sport catur online atau digital gitu ya. Satu, kita bisa pakai alat-alat atau komputer-komputer yang kita miliki di sekolah. Karena insya Allah selama tadi punya akses internet, udah bisa kita gunakan tuh. Andai kata pun perlu pengadaan, tadi Mas Dimas sudah menyampaikan ya banyak produk yang terjangkau dan nggak butuh yang mahal-mahal untuk ngadain tadi ya lomba catur digital atau online gitu. Dan kemudian juga toolsnya atau laptopnya bisa digunakan buat yang lain, jadi bisa dioptimalkan lah. Tidak perlu khusus buat game itu enggak. Bahkan bisa menggunakan yang ada. Yang kedua, dalam konteks pertanyaan Bapak adalah, kalau bentuknya tadi pertandingannya seperti tadi ya, catur online atau istilahnya board game atau game-game digital online lain yang bentuknya seperti ular tangga digital atau monopoli digital. Yang kedua, mainnya tuh biasanya harus sama-sama Pak, harus multiplayer dan durasinya pendek biasanya. Gitu loh. Ya. Nah, bahkan kami sudah uji coba Bapak Ibu guru, kita ada game yang melatih kemampuan berhitung, matematika dasar, tapi juga pengambilan keputusan yang secara mainnya itu hanya butuh waktu sekitar 10-15 menit. Itu. Jadi sebenarnya nggak butuh game-game yang panjang untuk menghadirkan e-sport ini. Itu loh ya. Nah, tapi sebelum berkompetisi kita ajak anak-anak itu berlatih. Nah, latihannya ini kita bikin disiplin. Mereka jadi paham disiplin waktu. Mereka juga bisa kita ajarkan untuk disiplin. Jadi konteksnya yang pengen saya jawab adalah Bapak Ibu, sebenarnya apakah anak-anak kita sudah siap? Saya yakin anak-anak kita siap. Pertanyaannya adalah bagaimana kesiapan mereka bisa kita dorong jadi sesuatu hal yang baik. Nah, untuk itu butuh bantuan kita sebagai guru dan orang tua. Makanya tadi usulannya kenapa nggak kita hadirkan e-sport yang alternatif untuk sekolah. Yang tadi, yang sederhana, yang mudah dimainkan, yang durasinya pendek, tapi juga mengasah banyak hal baik yang dibutuhkan anak-anak kita. Karena saya yakin tugas kita sebagai orang tua dan guru adalah memberikan pilihan yang baik. Dan ini adalah salah satu caranya. Dan yang kedua, saya yakin kalau anak-anak kita dipercaya, anak-anak kita juga diingatkan, mereka pasti bisa mendisiplinkan diri mereka sendiri, Bapak. Nah, menjawab pertanyaan yang kedua, harus ada software khusus nggak? Enggak. Sekali lagi, tadi semua usulan saya, misalkan, kenapa nggak bikin e-sport untuk strategic thinking? Bentuknya apa?
catur digital aja atau catur online. Kenapa nggak bikin e-sport buat HOTS misalkan untuk komunikasi? Bentuknya apa? Nah, ada namanya itu board game digital. Banyak Bapak Ibu aksesnya itu relatif murah, terjangkau atau bahkan gratis. Kenapa nggak bikin e-sport untuk imajinasi, kreasi dan inovasi? Ada yang namanya Roblox dan tadi Minecraft. Semuanya Bapak Ibu itu hanya butuh akses internet sebenarnya. Jadi nggak butuh software khusus apapun saat ini. Hanya butuh akses internet. Itu sebabnya tadi produk-produknya yang disampaikan Mas Dimas jadinya relevan. Produknya nggak perlu yang istilahnya terlalu tinggi, tapi sesuatu yang bisa punya akses terhadap internet aja harusnya sudah cukup dan tidak perlu aplikasi khusus. Gitu Pak James. Semoga menjawab. Terima kasih Pak Eko. Sekarang ke Pak Dimas nih. Pak Dimas, yang Flores tuh nanya tuh. Dia udah punya lab dari 2005 loh pakai Acer, tapi kalau servis harus selalu dikirim ke entah kemana itu, ke Bali apa ke Kupang tuh. Ini nanya tuh. Baik Bu Francisca, terima kasih atas kesediaannya sudah pakai Acer. Jadi semoga saja ini jadi masukan buat kami. Jadi semoga di salah satu kota di Pulau Flores kami adakan service center juga ya. Jadi kalau terjadi apa-apa di produknya teman-teman, ini lebih memudahkan ya. Ya, terima kasih buat masukannya Bu Francisca. Ya, dan pertanyaan yang sama dengan kita tadi di awal. Ada yang nanya itu, ada gak harga yang ramah harga yang luar biasa? Iya. Tenang dengan kantong guru. Dari tadi yang saya sampaikan, apalagi yang terakhir ya, itu semuanya sudah ramah ya. Dengan harga yang, tapi nantikan saja ya, di Acer for Edu ya, Acer for Edu nanti di situ dinantikan saja, pastinya ada nanti buat teman-teman di Kuraro ya, special price ya. Tadi itu harga di pasaran sudah terjangkau ya, udah ramah. Tadi mulai dari 4 jutaan ya, dan nantikan update-nya yang dari kita. Iya, biasanya tuh guru-guru senang kalau ada kerjasama sama bank, Pak, bisa nyicil. Baik. Kan guru tuh selalu nyicil, Pak, karena gajinya juga ini. Apalagi kalau baru dapat tunjangan, itu baru enak tuh belanjanya. Baik. Pak Eko ada yang nanya lagi nih, Pak Eko. Kembali ke Pak Eko nih. Siapa, James? Mohon masukan aplikasi e-sport yang relevan untuk menumbuhkan karakter bagi siswa. Bila memungkinkan dalam bentuk matriks jenis dan karakter yang bisa ditumbuhkan. Pak James, saya kalau gitu izin share screen lagi aja ya supaya ini ya yang tadi boleh. referensinya. Saya langsung ngejawab itu deh. Bapak Ibu terima kasih ya. Ini yang menarik ya. Ini misalkan ya. Ini kan usulan aja. Kita bisa sepakat nggak sepakat, Bapak Ibu? Sekali lagi ya. Saya kebetulan saya dosen sampai dengan 2015 dan saya mengundurkan diri 2015. Kemudian saya juga saya dosen di salah satu perguruan tinggi negeri di Bandung. Saya mengundurkan diri 2015. Saya dosen juga di ITB, saya juga dosen di BINUS dan di beberapa tempat lain. Saya saat ini total sudah pensiun mungkin 6 kali Bapak Ibu Guru. Saya dosen yang tidak sabaran. Maksud saya cerita itu adalah saya paham apa yang harus kita deliver sebagai pengajar dan ada banyak hal yang harus kita bisa ukur, harus bisa kita tahu dan itu hal yang luar biasa baik sebenarnya. Nah, cuma yang pengen saya tarik sebentar Bapak Ibu adalah konsep bermain itu sendiri dan kenapa game termasuk juga e-sport jadinya penting Bapak Ibu. Tadi di depan saya cerita kenapa anak-anak ya pakai sarung nutup di warnet gitu loh. Ya. Yang tadi di slide yang paling pertama kan saya menampilkan ke Bapak Ibu gitu ya. Kenapa sampai anak-anak tuh bisa segitu konsentrasinya di warnet gitu ya. Seperti ini gitu ya. Dan begitu kreasinya di warnet gitu ya. Dan pertanyaannya kan kenapa nggak dibawa itu ke sekolah? Kenapa mereka nggak menampilkan atau nggak bisa menghadirkan itu semua di sekolah? Tapi kalau di warnet tuh kayak mereka serius,
Merekanya happy, merekanya juga sangat-sangat konsentrasi, tapi nggak di sekolah gitu. Kenapa mesti warnet gitu? Kenapa nggak sekolah aja? Mungkin salah satu halnya adalah Bapak Ibu karena mereka punya semacam mungkin sekali lagi kebebasan di warnet. Mereka bebas memainkan yang mereka suka. Mereka juga bebas untuk gagal waktu main terus nyoba lagi. Mereka juga bebas untuk main ketika mereka lagi semangat. Mereka juga bebas untuk main apapun gitu kan. Nah, yang pengen saya bagi adalah Bapak Ibu, sebenarnya ada 4 kebebasan ketika anak-anak kita bermain. Dan ini yang selalu disampaikan salah satu mentor kami lah, Profesor Scott Osterwile dari MIT. Beliau selalu cerita ada 4 kebebasan waktu kita main. Ketika kita main kan kita bebas untuk mengeksplorasi banyak hal. Iya dong. Waktu main itu kita bebas mengeksplorasi. Waktu main kita juga bebas melihat dari sudut pandang yang beda. Iya kan? Waktu main kita juga bebas untuk gagal, Bapak Ibu. Ya kan? Dan waktu main kita juga bebas untuk melakukan sesuai dengan kemampuan kita. Ya, ada 4 kebebasan dari proses bermain. Bebas untuk eksplorasi, bebas untuk melihat dari sudut pandang berbeda, bebas untuk gagal, bebas untuk melakukan sesuai dengan kemampuan kita. 4 kebebasan ini Bapak Ibu adalah kebebasan yang paling luar biasa yang seharusnya kita hadirkan di proses pendidikan kita. Iya dong. Gimana nggak bakal seru belajar kalau bebas buat eksplor, bebas melihat dari sudut pandang beda-beda, bebas buat gagal, bebas untuk melakukan sesuai dengan kemampuan kita. Dan ini sudah terbukti. Katanya di negara Finlandia nggak perlu ada ujian, mereka dikasih banyak kebebasan dan terbukti salah satu negara dengan kualitas pendidikan terbaik. Tapi nggak perlu jauh-jauh sebenarnya Bapak Ibu. Bukannya ini juga yang didorong oleh founding father kita ya, Ki Hajar Dewantara. Untuk kemudian kita memerdekakan pendidikan di Indonesia. 4 kebebasan yang tadi saya bilang ada di bermain adalah 4 kebebasan yang sangat penting untuk pendidikan kita. Tapi mungkin argumentasi yang sama juga, kenapa kemudian sebenarnya bermain sesungguhnya adalah proses belajar yang paling efisien, paling optimal. Buktinya apa? Anak-anak kita kan belajarnya lewat main, Bapak Ibu, waktu belum masuk sekolah, ya nggak? Anak-anak kita belajar ngomong kan nggak lewat bimbel, ya nggak? Kan main sama orang tuanya, ya nggak? Nah, artinya bermain adalah proses belajar gitu loh. Itu dulu yang pengen saya garis bawahi. Nah, terus kenapa tiba-tiba kalau permain itu proses belajar awalnya dengan 4 kebebasan yang luar biasa ini tiba-tiba ketika masuk sekolah jadinya bukan sebuah proses belajar? Wah, aneh kan. Masalahnya mungkin satu gitu loh. Masalahnya karena kita nggak pernah sungguh-sungguh lagi bermain gitu loh. Nah, kenapa kemudian ngelantur ke sana ke sini? Karena sebenarnya yang pengen saya hadirkan adalah Bapak Ibu, bermain itu sendiri sebenarnya sudah banyak memberikan dampak positif. Andai kata kita sungguh-sungguh melakukannya. Itu dulu yang pengen saya garis bawahi. Karena ini terbukti di anak-anak kita. Itu dulu. Nah, kalau ngejawab, ini ada nggak ya matriks untuk apa? Kalau boleh saya sarankan Bapak Ibu, mulai aja hadirkan sebuah kegiatan bermain yang terstruktur di sekolah Bapak Ibu. E-sport ini kan menstrukturkan kegiatan bermain, ya nggak? Ya dong, ada peraturannya, ada gamenya jelas, ada hadiahnya, ya nggak? Jadi maksud saya menghadirkan ide untuk e-sport for edu, sebenarnya konteksnya adalah menstrukturkan proses bermain itu dulu di sekolah. Karena mungkin itu salah satu yang paling bisa kita dorong untuk menghadirkan manfaat baik ini. Nah, kalau kemudian itu sudah distrukturkan, artinya ada lombanya, ada nih, insya Allah Bapak Ibu ada karakter-karakter baik yang muncul. Misalkan apa karakter baiknya? Integritas minimal. Misal, kita main catur digital aja Bu, Bapak Ibu yang online. Pasti ada unsur integritas dong, supaya dia nggak licik, nggak ngelama-lamain waktu, mungkin nggak ganggu temannya, iya dong. Terus ada juga unsur disiplin, berapa kali dia latihan, berapa kali dia mempelajari teknik main catur yang baik, ya nggak? Terus juga ada unsur mungkin pantang menyerah, walaupun dia tahu dia pasti kalah, dia tetap doing yang terbaik buat dirinya. Ada juga mungkin unsur karakter untuk menghargai lawannya yang kalah gitu. Jadi Bapak Ibu, ketika proses bermain itu muncul dan anak-anak kita dikasih 4 kebebasan untuk eksplor, untuk gagal, untuk lihat dari sudut pandang beda, untuk ngelakuin sesuai dengan kemampuannya, banyak karakter baik yang bisa kita hadirkan, insya Allah. Itu ya. Nah, artinya kalau kita mau bikin matriks, ada banyak sebenarnya ruang matriksnya. Sebenarnya, selama kita bisa menghadirkan
bermain secara struktur dulu. Tapi paling gampangnya kalau kita main yang tadi lah, catur dulu. Tapi kalau Bapak Ibu ingin yang lebih eksploratif tadi misalkan, kalau Bapak Ibu masuk ke website ini, di situ tuh ada banyak pilihan board game digital Bapak Ibu. Dari yang ada temanya, dengan unsur matematikanya, unsur sejarahnya, gitu ya. Unsur banyak pilihan ya. banyak pilihan, ratusan Bapak Ibu, ratusan. Bahkan nanti kalau Bapak Ibu mohon maaf misalkan masuk ke websitenya Ludenara, di sana ada banyak juga opsi tentang game-game lain dari mulai game tentang Nobel Prize segala macam. Nah, Bapak Ibu bisa bikin karakter matrix itu bahkan sesuai dengan apa yang Bapak Ibu inginkan. Nah, cuma kalau boleh saran, ada baiknya. Nah, ini kan salah satu yang didorong juga di pendidikan kita, lokal konteks. Lokal konteks. Kan anak-anak di satu daerah akan berbeda dengan daerah lainnya gitu. Ya. Kenapa kita nggak bangun karakter berdasarkan juga nilai-nilai budaya yang ada di sekitar kita? Maksudnya apa sih sebenarnya? Misalkan, emang ada satu daerah di tempat, misalkan di sekolah Bapak Ibu, anak-anaknya tuh misal pekerja keras gitu. Mereka tuh nggak gampang nyerah gitu loh. Dan karena itu mereka juga jadi keras gitu. Jadi misal bukan agresif tapi jadi nggak gampang nyerah loh pokoknya gitu ya. Ya udah bangun aja satu game yang kemudian mendorong karakter itu tumbuh tapi juga secara baik gitu loh. Ya enggak? Dan dengan syaratnya apa? Bapak Ibunya harus paham gamenya seperti apa. Tapi langkah pertama adalah strukturkan proses bermain itu. Hadirkan secara rutin. Hadirkan secara menyenangkan. Dan ada lagi syaratnya. Bapak Ibu gurunya harus senang dulu mainnya. Kalau Bapak Ibu gurunya nggak senang ya repot. Ya enggak? Harus kayak Pak James dulu lah gitu loh, bahagia gitu loh. Kalau Bapak Ibu gurunya kayak saya, anak-anaknya kabur seperti mahasiswa saya. Mahasiswa saya tuh nggak pernah lebih dari 10 ya, pada takut. Mungkin gitu Pak James, teman-teman. Thank you. Ya, Pak Eko masih lanjut lagi, ini ada yang dari kampus nih kayaknya. Nah, oke, siap. Jadi mereka Pak Syarifuddin tanya, sebenarnya e-sport itu akan maju kalau mulai dari kampus. Tapi bagaimana upaya agar e-sport ini bisa masuk di kampus, jadi bagian dari mata kuliah. Nah, ini sebenarnya pertanyaannya bukan Pak Eko yang jawab sebenarnya, tapi masukkan aja mungkin Pak Eko. Oke, siap Pak James. Bapak Ibu, saya izin cerita. Kebetulan saya bersama teman-teman di BINUS itu menginisiasi Game Lab beberapa tahun lalu. Jadi saat ini di BINUS Internasional itu ada satu grup riset yang fokusnya adalah untuk pengembangan berbagai potensi game. Jadi dinamakannya Game Lab. Nah, dan kami berhasil menyelenggarakan berbagai konferensi internasional lah dari semenjak berdiri gitu ya. Dan bahkan juga sampai mendaftarkan haki untuk salah satu gamenya. Jadi saya paham. Dan saya sudah menginisiasi ini di salah satu kampus, bahkan juga di beberapa kampus. Saya bekerja sama juga dengan beberapa kampus. Termasuk saya juga diskusi dengan beberapa kampus di internasional untuk hal ini. Jadi Bapak Ibu, apa yang saya highlight sekarang, banyak sekali di internasional itu kampus-kampus yang mengembangkan istilahnya Game Lab, Pak James. Jadi pusat riset untuk pengembangan game. Pusat riset untuk pengembangan game. Bapak Ibu bisa googling ya yang di kampus. Game Lab atau Research on Game. Banyak sekarang di luar, termasuk juga di Indonesia salah satunya yang kebetulan diinisiasi oleh salah satunya oleh saya dan teman-teman di BINUS Internasional. Artinya apa, Bapak Ibu? Sebenarnya kalau Bapak Ibu di kampus, potensi untuk pengembangan games itu nggak terbatas di e-sport. Nah, saran saya kalau Bapak Ibu di kampus, Bapak Ibu bisa melihat e-sport, termasuk juga industri game yang lain secara visual, tapi khususnya e-sport, itu sebagai ruang untuk riset yang luar biasa. Karena belum banyak Bapak Ibu riset terkait e-sport ini. Itu loh, di Indonesia. Ya. Jadi kalau boleh saran, masalah mendorong e-sportnya di kampus, betul, setuju. Kalau e-sport itu dorong di kampus akan banyak, tapi itu insya Allah akan terjadi dengan sendirinya Bapak Ibu. Karena memang sudah didorong ke sana. Ya. Yang pengen saya hadirkan adalah sudut pandang lain. Akan menarik kalau Bapak Ibu menghadirkan riset terkait e-sport di kampus. Karena ini akan sangat dibutuhkan. Itu dulu satu, ya. Nah, risetnya apa? Risetnya terkait apa?
bisa paling gampangnya terkait sistemnya, terkait gamenya, terkait hardware-nya paling gampang dari sisi itunya. Karena semuanya ada. Dan saya pikir kalau Bapak Ibu di kampus terus mau bikin riset tentang e-sport, ada banyak kok yang mau mendukung. Kemungkinan besar Acer juga mau mendukung kalau risetnya jelas gitu loh, value-nya kemana. Ya, jadi saran saya bukan mendorong e-sportnya, tapi mendorong risetnya terkait e-sport. Itu akan jadi sesuatu yang luar biasa, itu dulu. Dan saya bicara ini dalam konteks saya pernah bikin blueprint-nya untuk hal ini. Ya, jadi kita tahu bahwa hal ini sangat visible. Itu yang saran saya yang pertama. Yang kedua, ya risetnya nggak cuma dari sistemnya aja atau dari hardware-nya aja, tapi bisa juga dari sisi humanismnya atau dari targetnya. Gimana sih dampak e-sport itu loh terhadap pemainnya, gimana sih dampak e-sport terhadap ekonomi, gimana sih dampak e-sport gitu loh terhadap yang lainnya gitu loh. Ini kan jadi luas risetnya, ya nggak? Dan bukannya ini jadi sesuatu yang sangat menarik ya untuk kita kerjakan di perguruan tinggi. Nah, ketika kita melakukan riset terkait e-sport dengan cakupannya yang luas tadi, kemudian kita melibatkan anak-anak kita atau mahasiswa kita, akan membuka lebih banyak pemahaman terkait bagaimana kita bisa mengoptimalkan potensi e-sport ini. Dan, nah ini yang paling ultimate sebenarnya Bapak Ibu. Bayangkan kalau kemudian banyak kampus melakukan riset, misal sistem e-sport atau konsep e-sport for education Indonesia yang terbaik kayak gimana sih? Itu loh. Apakah tadi yang dipaparkan oleh Eko ini bisa jadi salah satu solusi buat edukasi Indonesia dengan sistem e-sport yang seperti itu? Karena betul tadi yang Pak James bilang, kalau sampai kita bisa mewujudkan itu Bapak Ibu, kita mungkin salah satu yang pertama menghadirkan e-sport for education. Dan kalau ada kampus yang kemudian melakukan riset juga bahwa itu seberapa efektif atau seberapa optimal, maka kita bisa menggaungkan nama pendidikan Indonesia bahkan di level yang lebih luas lagi gitu loh. Nah, jadi kalau boleh saran konkretnya, e-sport di perguruan tinggi itu saya pikir hanya tinggal menunggu waktu. Ini akan jadi bagian dari perkembangan e-sport. Tapi catatannya tadi memang kebetulan atlet e-sport itu kisarannya sekitar umur 25 itu sudah sulit untuk berkompetisi tanda kutip. Tapi mohon maaf ini mungkin saya nggak pas, karena nggak punya datanya. Artinya kalau nunggu di kampus baru mulai e-sport sebenarnya udah agak ketinggalan, gampangnya gitulah. Ya, tapi ya mungkin nggak ini juga. Tapi sebenarnya yang saya lihat adalah potensi kampus untuk terlibat di industri e-sport adalah dalam konteks tadi. Satu di risetnya. Itu dulu yang satu. Ada satu lagi yang mungkin saya pengen simpan di sini Pak Jem. Sebenarnya kalau e-sport itu udah muncul, termasuk juga e-sport for edu, kan ada banyak kebutuhan bentuk-bentuk game lain yang menunjang atau diperlukan untuk e-sport, mendukung program e-sport kita. Soalnya kemarin sempat ada, mungkin nggak pas cerita ini, tapi kita kan Piala Presiden nih e-sportnya. Kenapa gamenya import? Kan agak nggak pas, misalkan. Ya tapi ya bebas-bebas aja sih. Kenapa nggak kita bikin e-sport Piala Presiden gamenya juga dari misalkan karya teman-teman Indonesia sendiri? Kenapa enggak ya nggak? Ya butuh karakteristiknya sebenarnya selama bisa dipenuhi bahwa karakteristiknya semua pemain bisa memainkan game itu secara fair, secara seimbang harusnya bisa. Nah kenapa kampus nggak kemudian mendedikasikan waktunya, resource-nya untuk coba mengembangkan game-game yang kemudian bisa mendukung industri e-sport Indonesia. Jadi dua itu. Kenapa nggak riset untuk melihat dampak, untuk memperkuat manfaat baik e-sport. Yang kedua, kenapa nggak mengembangkan game-game yang bisa mendukung e-sport. Mungkin gitu. Ya, sebenarnya strateginya sekarang harusnya dalam era perubahan yang begini cepat, pendidikan tinggi juga harusnya punya konsep jemput bola harusnya, lebih peka. Jadi jangan menunggu aturannya ini ada dulu, lengkap dulu, baru kita gerak gitu. Jadi ayo mari pendidikan. Kenapa PGRI melakukan ini? Karena PGRI nggak mau nunggu, kita jemput bola Bapak Ibu. Ya nunggu semua populer dulu, sudah jalan dulu, baru kita bikin. Telat gitu ya. Ini perubahan terlalu cepat Bapak Ibu. Kita tidak perlu nunggu ini. Kalau perlu kita lah yang menentukan aturannya harus bagaimana. Jadi kalau kita mau riset, diusulkan Eko tadi riset, ayo riset dulu secepatnya gitu. Jadi jangan selalu orientasinya menunggu aturan gitu. Di era mumpung kan ini di era Jokowi, ayo perguruan tinggi, lembaga pendidikan, kalau sekolah-sekolah jangan khawatir, PGRI sudah lead duluan.
Kalau perguruan tinggi PGRI kan nggak ikut-ikutan ya. Jadi ayo kampus-kampus yang memang tertarik atau menarik dengan konsep ini, ayo. Ya, kalau aturannya sudah ada kok, silakan tanya ke KONI. Itu sudah ada orang saya tadi sampaikan di tingkat internasional IOC sudah bikin standarnya. Besok Olimpiade Jepang sudah dijalankan sudah dilombakan maksud saya. Sudah dilombakan satu lomba yang kategori e-sport. Jadi di seluruh dunia ini sudah resmi, ya. Tinggal kita aja yang belum bereaksi gitu. Padahal ini opportunity-nya luar biasa agar anak-anak kita itu jangan kesasar ke arah-arah yang negatif gitu ya, hanya bermain ngabisin duit, nggak menghasilkan apa-apa gitu. Apalagi kemudian terdampak karena terlalu banyak main game, akhirnya cari aktualisasi di dalam dunia nyata, bawa pedang di pinggir jalan gitu, sambit orang bebas, itu kan nggak bener. Nah, mari dunia pendidikan kita coba on track gitu ya, dan mari bersikap lebih proaktif dalam menghadapi setiap perubahan. Itu masukan tambahan saya, Pak Eko. Siap, Pak James. Setuju terima ya, kasih. Pak Eko? Wah, banget Pak James. Bahkan ini begitu kita ngomong nih ya, Pak James, Bapak Ibu Guru ini juga menambahkan, ini tim langsung ngirim beberapa referensi untuk Bapak Ibu Guru ini ya. Mungkin saya juga izin supaya juga teman-teman juga ngelihat ini sama-sama. Bapak Ibu ini baru masuknya dari tim nih. Ada kebetulan saya dibantu ada tim riset. Ini 2020 lalu. Ini sekarang ada ini dari Forbes ya, Pak James. Itu ada mulai muncul gerakan e-sport good for school, student and employers. Tuh, ini udah mulai nih, tahun 2020 gitu. Tapi sebenarnya ide kita jauh lebih konkret gitu loh. Bapak Ibu, ya. Terus di sini juga udah mulai ada lagi nih kalau Bapak Ibu lihat gitu ya, how to start e-sport program di K12, dan ini udah mulai di mana-mana gitu loh, Bapak Ibu. Tapi baru mulai, dan persis yang Pak James bilang gitu loh. Nggak usah nunggu rame dulu, sayang. Soalnya kita bisa ngelakuinnya juga kok gitu. Malah kita aja yang bikin rame gitu. Ya. Dan ini bakal dengan seru. Ciri kan? Indonesia. Ya, dengan ciri Indonesianya tentunya. Ya. Oke. Thank you masukannya Pak Eko. Pak Dimas, nah, sekarang Pak Dimas. Pak Dimas ini kalau dilihat di QA itu kan ada yang sudah antusias tuh. Ya. Nah, kepingin cepat agar program Acer for Education itu harus jalan cepat. Gimana caranya gitu. Jadi ya, Pak. Mungkin dari tanggapan ini harus cepat ada action agar para guru ini yang sudah kepo banget dari kemarin, hari ini sudah ditantang sama Eko, produknya udah dijelasin sama Dimas. Nah, terus kapan, berapa, gitu. Silakan Pak Dimas. Ini actionnya gimana nih Acer Indonesia untuk peserta yang sudah antusias ini Pak Dimas? Ya, jadi ditunggu saja Pak. Nanti di Acer for Education. Jadi dan kita juga punya Acer Store ya. Nanti bisa masuk ke Acer Store kita atau ke 1500 atau 55. Ditunggu aja nanti untuk program gurunya. Nanti mungkin Mbak Siska bisa jawab ya. Ya. Dan sebenarnya berapa hari lalu saya sudah bikin terobosan. Bapak Ibu silahkan pertama mencari atau menawarkan ke kepala sekolah, lalu buat kebijakan apakah bisa melewati komite sekolah, menghimpun data-data orang tua dan guru yang ingin mempunyai laptop. Dihimpun saja, nanti kalau menunggu anggaran pasti lama Bapak Ibu, pasti tahun depan. Jadi kalau mau tahun ini yang ingin punya laptop segera dihimpun datanya, kalau perlu silakan email ke PGRI yang email tugas dulu ya, itu juga bisa dipakai email itu. Nanti PGRI bantu push ke Acer. Nah, jadi mana yang cepat nih gitu. Sehingga Bapak Ibu guru bisa menerapkan LMS yang topik 1 dan 2 kemarin, dan Bapak Ibu guru yang ingin berpartisipasi di e-sport sudah bisa kita akomodir. Kita udah punya datanya, berarti guru sekolah mana, guru-guru mana, murid-murid mana yang siap secara spek teknologinya sudah siap nih Pak untuk ngikutin e-sport. E-sportnya nggak lama lagi loh, hati-hati. Jadi kita sebentar lagi Pak Eko udah nyiapin tuh. Jadi kayaknya menjelang hari pendidikan kita sudah mulai
membuat kegiatan yang luar biasa, terobosan untuk dunia pendidikan, tetapi tetap kontekstual dan relevan untuk masa saat ini. Jadi kita nunggu nih ya Pak Dimas ya, Baik, iya bagaimana Pak. caranya Ya. nih, cepat-cepatnya lah Acer for Education. Jadi Pak Eko tuh nggak ngerti ya mungkin ya. Pak Eko tuh Acer punya program Acer for Education Pak Eko. Oh ya Jadi, Pak James. ya, jadi mereka punya program marketing Acer for Education. Jadi sebenarnya acara ini memberi informasi kepada guru-guru dan sekolah untuk mendapatkan laptop dengan harga spesial. Udah spesial, bukan spesial loh, spesial. Jadi berarti udah lebih-lebih gitu. Bahwa mereka kalau membeli laptop itu dengan jumlah kalau nggak salah minimum 100 ya. Itu sekolahnya gratis dapat learning management system. Jadi guru bisa pakai, orang tua bisa pakai. Jadi gratisnya setahun gitu. Nanti tahun berikutnya kalau ada lagi 100 ya gratis lagi gitu kan. Nah, yang berikutnya kita tambahkan nanti Pak Eko dikonekkan sama e-sport ya. Nanti yang sudah beli laptop itu dapat bonus dapat catatan dari Acer, nanti kita guru-guru yang sudah beli kita adakan pelatihan lewat program Guraru. Kemarin kita presentasi juga Guraru Pak Eko. Jadi Guraru itu komunitasnya guru-guru yang bergabung programnya Acer ini yang bergabung di Acer for Education. Jadi sudah luar biasa nih. Cuman tinggal kita konekkan, kita linkkan dengan program kita Pak Eko. Ya ini Bu Siska kan dengar di balik layar, nanti pasti komen ya. Keren Pak James. Saya pikir saya juga pengen mengapresiasi semua pihak yang ikut peduli sama pendidikan Indonesia. Maksudnya saya kebetulan juga berkecimpungnya kan di teman-teman di korporasi. Saya selalu pengen ngajak semua teman-teman korporasi kalau nggak sekarang waktu yang paling tepat untuk kita mendukung pendidikan di Indonesia. Kalau sampai kita nggak bantu guru saat ini, kita semua yang akan kesulitan juga nanti ke depannya. Jadi saya mengapresiasi segala bentuk yang dihadirkan oleh Acer, juga saya ingin encourage juga semua teman-teman korporasi yang lain juga bisa bahu-membahu ya sama PGRI, sama Mendiknas untuk dorong bantu ibu bapak guru. Karena saya yakin bapak ibu guru ini luar biasa, tapi juga menghadapi tantangan yang luar biasa. Jadi thank you buat Acer dan teman-teman. Tapi mungkin juga ada yang menarik Pak James. Ini juga buat Mas Dimas dan teman-teman di Acer gitu ya. Karena kebetulan saya hampir 3 minggu di Banyuwangi. Pak James, Mas Dimas dan teman-teman. Kita dalam kondisi pandemi, betul ya. Pendekatan Zoom seperti ini salah satu solusi. Tapi tidak bisa dipungkiri kita dampaknya akan sangat luar biasa kalau misalkan kita bisa juga menyapa Bapak Ibu guru secara langsung walaupun terbatas ya di berbagai tempat di Indonesia, akan beda rasanya. Setidaknya ini yang saya rasakan Pak James dan teman-teman di Acer, maksudnya ketika kita merumuskan program pendidikan tapi kita nggak turun ke lapangan, kayaknya ada banyak hal yang berbeda. Dan maksud saya cerita gini adalah Bapak Ibu di Acer juga dalam program Acer for Education, this is nice initiative gitu ya. Tapi kalau memungkinkan, yuk kita turun ke setiap daerah, bahkan ke daerah-daerah yang paling terpencil. Bukan masalah untuk apa ya, karena Indonesia ini luar biasa dari berbagai sisi, bukan cuma untuk mereka yang di kota, gitu loh. Dan kalau sampai Acer dengan semua teknologi advantages-nya bisa ngasih dukungan, nggak cuma untuk yang di urban, tapi juga yang di rural. Bukankah itu juga jadi value yang luar biasa buat Acer? Jadi konteks saya adalah, mungkin udah waktunya kita juga ngelihat konsep misalkan program apapun ya, itu dari kacamata yang berbeda, karena ini waktunya gitu, nggak lagi dengan cara-cara yang sama. Jadi mungkin kenapa nggak kita didik teman-teman Guraru untuk juga mendukung berbagai program di banyak daerah yang terpencil kerjasama sama PGRI gitu. Kenapa nggak kita juga support teman-teman di terpencil dengan teknologi-teknologi yang mumpuni supaya mereka juga bisa terkoneksi dan kemudian hasilin hasil yang paling baik. Dan saya yakin Acer punya kemampuan itu. Dan dengan dukungan dari PGRI, dari Pak James, saya pikir itu akan luar biasa. Nah kalau argumentasinya adalah ini nanti gimana ininya, saya pikir ini momentum terbaik untuk kita sama-sama. Jadi sekali lagi saya apresiasi yang sebesar-besarnya, dan saya dalam konteks apapun ya, selama bisa didukung kita dukung. Dan Pak James itu salah satu mentor saya lah. Jadi kalau Pak James minta apa ya repot kalau nggak dijawab.
Ya, intinya kita kolaborasi, Pak, karena kan mentransformasi pendidikan ini tidak bisa sendiri. Ya, ini Pak namanya public partnership, public partnership, PPP ya. Jadi ada istilah itu. Ini adalah kolaborasi yang bagus. Kita pendidikan tidak boleh anti dengan pihak swasta kan gitu toh. Jadi Acer terima kasih, Pak Eko terima kasih. Bahkan kita membuka jaringan yang luas lagi karena Bapak Ibu guru yang terhormat tidak bisa kita tergantung terus pada dinas pendidikan dengan dana SPP dan segala macam. Kita harus kerjasama. Jadi Bapak Ibu guru yang di sekolah swasta pun, ayo mari kita sama-sama menciptakan perubahan yang lebih baik. Kalau guru-guru negeri biasanya nunggu dana BOS, nah, ayo. Kalau guru-guru di swasta punya cara, punya strategi yang lebih gampang sebenarnya. Karena mereka sangat tidak tergantung oleh bantuan pemerintah. Udah terbiasa mandiri lah maksudnya. Jadi sebenarnya harapan kami PGRI, sekolah-sekolah swasta yang masih sedikit bergabung dengan PGRI, ayo gabung sama PGRI. Karena PGRI itu lebih cepat jalannya oleh sama sekolah-sekolah swasta sebenarnya. Karena sekolah-sekolah negeri itu selalu terbentur oleh banyak aturan main. Ya, jadi kadang bukan tidak bisa, tapi ya, kita terhambat oleh sebuah birokrasi. Nah, kalau perguruan tinggi swasta itu pasti lebih cepat, lebih kencang. Nah, itu harapan kami. Jadi memang nggak bisa sendiri, PGRI sendiri atau pemerintah sendiri nggak bisa. Ya, jadi ada batasan-batasannya. Jadi dengan kolaborasi ini bisa lebih baik. Saya kira begitu Pak Eko, Pak Dimas. Pak Dimas mungkin ada komentar terakhir. Ya, saya ini kalau boleh saya menjawab, ada pertanyaan yang menarik dari Bro Francisca ya. Oh, Francisca masih nanya lagi. Iya, jadi beliau menanyakan bahwa apakah produk yang tidak bisa terpakai lagi ada program daur ulang ya di produk-produk tersebut. Dan jadi ini produk ramah jadi Bu Francisca ini ramah sekali terhadap lingkungan ya, green ya. Sangat peduli lingkungan. Jadi di Acer sendiri kami memang sangat peduli dengan lingkungan. Hal itu dibuktikan dari kita selalu memakai bahan-bahan yang ramah lingkungan. Dari kardusnya, kotaknya itu sendiri kita juga pakai yang bahan ramah lingkungan. Dan sekarang untuk saat ini kita memang secara internal melakukan part scrap dan unit yang rusak itu kita serahkan ke salah satu perusahaan daur ulang untuk agar tidak memenuhi bumi Indonesia ini dengan limbah ya seperti itu. Iya, sampah-sampah yang tidak berguna. Ya, terima kasih Bu Francisca. Semoga ide dari Bu Francisca ini juga bisa kami akomodasi ya untuk para customer. Terima kasih. Ya, Pak Eko, secara umum Pak Eko. Pak James, Bapak Ibu Guru, ya terima kasih sekali lagi. Saya pribadi selalu senang lah. Tapi tadi ada satu ide sederhana, bagaimana kita bisa menghadirkan e-sport dan semua manfaat baiknya di setiap sekolah. Kalau berkenan Bapak Ibu, yuk mari sama-sama kita wujudkan. Kita mulai segera. Dan apapun yang mungkin bisa kami bantu, tentunya bekerja sama dengan PGRI dan mudah-mudahan juga kesediaan Acer untuk mendukung. Mari kita wujudkan sama-sama. Karena insya Allah apapun benih baik yang kita tanam saat ini, dengan penuh rasa gembira tentunya, itu akan jadi hal baik yang jauh lebih membahagiakan di masa depan. Dan tentu akan menyenangkan kalau kita bisa hadirkan itu sama-sama. Itu ya Pak James, terima kasih sekali lagi. Terima kasih. Ya, ya, ini share dari mana ini? Dari Mas Eko sepertinya. Dari Pak Eko, screen-nya masih tershare. Enggak, bukan yang saya Mas. Oh bukan ya? Bukan, ini saya nggak punya, saya bukan Mac. Ini Mac. Oh Mac. iya, ini Mac nih, ya betul. Mungkin silahkan di close aja Mac-nya. Iya, ini siapa ya? Saya nggak bisa stop ini. Bentar Mas Abi. Mas Abi. Bentar Pak James, ada yang ini nih nggak bisa di stop juga nih, punya Pak Abi.
Kepencet kayaknya. Ya, Nah, Udah. siap. Oke, Bapak Ibu, ya sebenarnya waktu masih cukup, cuman ini karena penutupan. Jadi saya akhiri sekarang, namun sebelum saya akhiri, saya mengingatkan dulu kepada Bapak Ibu, resume yang diupload, saya sudah sediakan linknya, pakai Google Form, silakan diupload. Cukup satu file, jadi tidak per topik ya Bapak Ibu, tapi satu file dokumen, di dalamnya berisi resume dari 5 pertemuan, jadi bukan per pertemuan. Jadi langsung dirangkum jadi satu. Yang kedua, file perencanaan itu maksudnya Bapak Ibu sesuai pengantar saya sampaikan agar Bapak Ibu juga membuat perencanaan menuju sekolah digital di sekolah Bapak Ibu. Jadi tidak Bapak Ibu silakan diskusi dengan kepala sekolah, sarana prasarana, kira-kira kebutuhan menerapkan sekolah digital di sekolah Bapak Ibu, planningnya kira-kira bagaimana. Ya, tidak ada format khusus, tapi Bapak Ibu ceritakan saja bagaimana kondisi existing, kondisi sekarang sekolah Bapak Ibu. Kalau sudah punya perencanaan lebih baik, kalau belum silakan beri masukan gitu. Nah, ini akan menjadi masukan buat tim Acer dalam melaksanakan program Acer for Education gitu. Jadi Bapak Ibu tulis apa adanya saja di situ. Kami butuh masukan dari Bapak Ibu sekalian melihat. Tadi kan Pak Eko bilang kalau nggak lihat lapangan susah gitu. Jadi sekarang kita balik. Saya tidak mungkin ke sekolah Bapak Ibu sekalian, nah ganti Bapak Ibu sekalian menulis. Jadi bukan hanya menulis resume, tapi kira-kira dari materi kita selama 5 hari ini, jika ini diterapkan di sekolah Bapak Ibu, kira-kira perencanaannya, sudah adakah perencanaan yang relevan ke sana? Kita ingin tahu itu Bapak Ibu sekalian. Jadi ada 2 file yang Bapak Ibu upload, resume dan perencanaan. Nah, ini menjadi syarat bagi Bapak Ibu untuk menerima sertifikat. Tolong namanya ditulis yang benar, karena kami tidak akan mengoreksi nama lagi. Apa yang Bapak Ibu ketik, itulah nama Bapak Ibu. Jadi di sertifikat apa yang tercetak, ya seperti itu. Karena panitia nanti dari Acer tidak bisa menerima ralat. Sekali tercetak seperti itu, ya sudah. Oleh karena itu kami bikin Google Form agar nama Bapak Ibu itu tertulis sesuai dengan ketikan Bapak Ibu sendiri gitu ya. Jadi tidak kami panitia tidak disalahkan gitu. Untuk penulisan nama karena biasanya gitu Pak Eko, Pak Dimas. Dia nulis sendiri, dia suruh ralat sendiri, bingung kita. Jadi tidak ada ralat-lalatan, ya udah ngisi yang apa yang diisi ya udah itu nama Anda gitu. Baik Bapak Ibu sekalian, itu adalah hasil dari kita kasih waktu selama 3 hari Bapak Ibu mengupload resume dan mengupload perencanaan sekolah digital Bapak Ibu sekalian. Kita akan tunggu dan bersabar, sertifikatnya tidak bisa muncul otomatis, ini ditutup langsung keluar, jadi bersabar mungkin butuh waktu 1 minggu untuk kami memproses data registrasi, data Bapak Ibu masuk ke ruang pertemuan ini, ke Zoom, dan penugasan. Jadi kita akan cek semua. Jadi yang tidak lengkap, maaf kami tidak bisa memberi. Jadi ya, karena ini gratis Bapak Ibu, jadi kami harus betul-betul tahu bahwa Bapak Ibu memang mengikuti acara ini dengan sungguh-sungguh. Jadi yang kalau cuma titip-titip ya mohon maaf, sudah nggak zaman ya hal-hal seperti itu. Jadi berubahlah Bapak Ibu yang masih suka titip-titip, berubahlah ya, dosa loh. Baik Bapak Ibu, sebenarnya saya berharap ini ada penutupan, jadi diwakili oleh Ibu Siska dari Acer Indonesia. Apakah bisa muncul wajahnya, memberikan penutupan begitu Bu Siska? Oke. Baik, saya suaranya dulu ya Pak James. Silahkan Bu Siska, yang penting kami mendengar suaranya Ibu itu udah senang banget. Terima kasih. Ya, Pak James dan teman-teman dari PGRI, Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya sudah memberikan perhatian pada webinar, rangkaian webinar selama 6 hari ini. Dan saya mendengarkan selalu dan selalu belajar dari setiap webinar yang ada.
Dan saya yakin Bapak Ibu sekalian juga bisa mendapatkan manfaat yang luar biasa dari acara selama 1 minggu ini. Dan sekali lagi tunggu saja acara-acara dari Acer maupun PGRI selanjutnya, karena kita berdua atau dari Acer maupun PGRI kita sama-sama kita yakin kita sama-sama ingin berbuat yang terbaik untuk dunia pendidikan. Demikian ya Pak James ya. Setuju. Ya. Terima kasih sekali lagi semuanya atas perhatiannya. Terima kasih para pembicara, luar biasa sekali berbagi pengalaman maupun berbagi ilmunya. Setiap hari saya belajar dari bapak-bapak sekalian. Hari ini bapak-bapak soalnya pembicaranya. Oke. Terima kasih Bu Siska. Terima kasih. Terima kasih Bapak dan Ibu semuanya. Ya, terima kasih sekali lagi. Hari ini komplit ya. Tadi Pak Eko lihat namanya Bu Siska kan, Francisca Maya. Jadi memang semua milenial. Jadi Maya itu virtual. Jadi memang Bu Siska pun virtual. Jadi Francisca virtual. Nah, kalau Eko kan elektroniko. Nah, kalau Bu Francisca Maya virtual ya. Memang sudah benar-benar virtual kita ini. Orang tua kita sudah mikirin ya jangka panjang waktu kasih visioner ya. Visioner. Wah, luar biasa. Orang tua kalian berdua tuh visioner. Terima kasih. Terima kasih. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, saya sebagai penyelenggara, co-host, merangkap pembicara, merangkap moderator, mengucapkan terima kasih sekali lagi untuk Pak Eko Nugroho, Mas Dimas Setio, dan secara keseluruhan kepada Acer Indonesia yang percayakan acara ini kepada PGRI. Dan semoga ke depan PGRI dan Acer dan Pludenara yang dipimpin Eko Nugroho bisa melakukan sebuah kolaborasi sehingga menghasilkan transformasi yang luar biasa untuk pendidikan Indonesia. Pandemi ini momentum sebenarnya. Ya, momentum. Dengan demikian kita teman-teman yang masih jauh lokasinya ternyata bisa bertemu di sini. Kalau sebelum pandemi kita harus datang ke tempat Bapak Ibu secara fisik, kita harus mencari dana dulu, ya, cari sponsor, belum lagi waktu dan segala macam. Tapi di pandemi ini kita bisa bertemu secara jarak jauh, bersama-sama dengan teman-teman, baik yang ada di kota maupun yang di kabupaten yang mungkin jauh dari Pulau Jawa, dengan sinyal yang kadang hidup, kadang mati gitu ya. Tapi nggak apa-apa, ternyata kita bisa berkomunikasi, ada pengetahuan yang bisa kita bagi, sehingga ini menjadi knowledge yang luar biasa bagi kita. Kembali sebenarnya, semua apa yang sudah kita bicarakan ini dikembalikan kepada kita masing-masing, bagaimana Bapak Ibu menanggapi dan merespon bersama dengan stakeholder yang ada di kota-kota Bapak Ibu sekalian. Bagi kami PGRI dan Acer dan juga Pak Eko dan teman, sudah terbuka, pintu kami ini sudah terbuka. Karena kami bukan hanya mempersilahkan, tapi kami sudah melakukan. Dan tahap kedua ini sebenarnya kita berharap ini bisa menjadi bola salju. Apa yang dulu kita lakukan dengan sekian orang, dengan acara ini ada Acer dengan gurarunya, kemudian ada teman-teman lain. Mari kita besarkan bola salju ini sehingga Indonesia betul-betul bisa berubah. Yang dilakukan oleh para community. Jadi ini bukan pendekatan pemerintah, tapi dari PGRI, sifatnya bottom up. Semoga apa yang kita lakukan ini dilihat oleh pemerintah, didengar oleh pemerintah, sehingga kita semua oleh pemerintah dapat berterima kasih dan mendukung program pemerintah, dan Bapak Ibu sendirilah yang mendapat manfaatnya. Kalau kami ini tetap di belakang layar Bapak Ibu, jadi ya mau seperti apa ya begini-begini aja, ya kan? Jadi enggak ada yang istimewa lah kalau mau sampai masuk ke area-area publik itu. Tapi yang penting semangatnya yang harus tetap luar biasa Bapak Ibu.
Kita boleh ada di daerah, kita boleh ada di kota, kita cuma boleh sebatas secara virtual, tapi semangatnya harus tetap besar, Bapak Ibu. Kita yang kita mau rubah ini jutaan orang. Semangat itu yang harus kita pakai. Segala hambatan, tantangan itu pasti ada, Bapak Ibu. Tidak ada yang mulus. Tapi kalau visi kita bawa semua kepada perubahan, hambatan itu kita upayakan untuk kita atasi, maka insya Allah pasti mendapat. Belum kita sudah takut, sudah khawatir, sudah malas dengan tantangan dan segala macam, ya bisa maju. Jadi saran kami, mari kita mulai dengan langkah yang kecil saja, tetapi memberi dampak yang luar biasa. Terima kasih, demikian dari saya penutupan untuk melengkapi penutupan dari Acer Indonesia. Nantikan dalam 1-2 minggu ini ada program besar yang akan kita buat. Programnya besar, orangnya tetap kecil sih. Jadi orangnya ini aja gitu. Nggak banyak gitu. Merangkap moderator, merangkap MC ya. Hebat kan? Narasumber. Ya udah. Sama kayak Bu Siska. Bu Siska kan juga gitu. Udah narasumber, moderator, pembicara. Ya. Kita berharap sekali-sekali Pak Amor yang bicara. Nanti saya Amor traktir itu balik Batagor layar lah, nggak pernah kelihatan mukanya. Nanti saya traktir Batagor semua lah itu tadi yang pembicara ya, MC. Ya itulah kami biasa bercanda ya. Di Olimpiade itu nggak pernah serius kecuali upacara bendera. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih semua. Mohon maaf jika ada kurang-kurangnya. Ada kata-kata atau kalimat atau tulisan chatting yang nggak berkenan, mohon maaf. Kami tetap terbuka pintu kami untuk Bapak Ibu sekalian untuk perubahan-perubahan yang lebih baik. Terima kasih semua. Selamat sore, selamat beristirahat. Terima kasih. Akhir pekan bersama keluarga. Terima kasih.